Halo sahabatku, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan rezeki dilancarkan. Ya, siap-siap. Karena kali ini saluran cerita Mama akan membawakan sebuah kisah yang dijamin membuat hati kalian campur aduk. Bayangkan, seorang menantu bernama Putri dipaksa merawat mertua yang sudah lumpuh. Tapi, begitu mertuanya pergi dan rumah sepi, sang nenek justru bangkit dari tempat tidur dan membongkar rahasia 70 miliar rupiah. Ternyata, kelumpuhan itu hanya siasat untuk menjebak keluarga serakah. Kalian akan melihat bagaimana Putri dan Nenek Suci bersekutu untuk membalas dendam. Kisah ini penuh intrik, pengkhianatan, dan pembalasan yang sangat manis. Sebelum kita selami bab 1, penuh kepergian yang mencurigakan, jangan lupa ya sahabatku. Tekan tombol suka sampai biru, langganan saluran cerita Mama, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komentar di bawah dengan format nama, kota asal, dan ketik hadir. Siap membalas dendam bersama Putri dan Nenek Suci? Mari kita mulai. Bab 1. Perintah kejam dan kecurigaan Putri berdiri di ambang pintu kamar utama, merasakan hawa dingin yang selalu menyelimuti rumah besar itu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggal bagi kehangatan, tetapi kini terasa seperti kuburan bagi segala kebahagiaannya. Ia menatap tempat tidur ukuran besar, di mana Nenek Suci terbaring kaku. Sosok yang selama ini hanya dikenal Putri sebagai beban dan alasan baru bagi ibu mertuanya untuk merendahkannya. Nenek Suci tampak tak bernyawa, kulitnya pucat, mata tertutup, sebuah figur rapuh yang telah kehilangan semua kekuatannya. Di belakang Putri, udara bergetar karena aura dominasi dan kebencian yang dipancarkan oleh Bukarina. Kau dengar baik-baik, Putri, suara Bukarina menusuk tajam, menusuk telinga Putri, menusuk langsung ke ulu hatinya, seperti sebuah jarum suntik yang siap menyuntikkan racun perintah. Kami harus pergi keluar kota. Urusan bisnis ini sangat mendesak selama seminggu penuh. Kami tidak punya waktu untuk mengurus orang sakit. Kau akan tinggal di sini dan merawat nenek. Jangan sampai nenek kenapa-kenapa, atau kau yang akan menanggung akibatnya. Nada bicara Bukarina seolah Putri adalah seorang pembantu bayaran yang baru saja menandatangani kontrak perbudakan, bukan menantu yang telah berbakti selama 5 tahun. Putri membalikkan tubuh, mencoba menyembunyikan getaran amarah yang mulai merayap di bawah kulitnya. Ia menatap Bukarina, lalu melirik samping di mana Rian, adik iparnya, berdiri dengan seringai sombong yang selalu berhasil memicu rasa jijik. Tapi Bu, kenapa harus saya? Kita bisa memanggil perawat profesional atau mempekerjakan suster khusus. Itu lebih aman untuk nenek. Balas Putri mencoba menggunakan logika dan akal sehat. Namun, ia tahu di hadapan Bukarina, akal sehat adalah barang haram. Rian tertawa kecil, suara tawa yang kering dan meremehkan. Tawa yang selalu membuat Putri ingin menampar wajahnya. Perawat profesional? Itu mahal, Kak. Kau ini terlalu boros. Lagi pula, kau kan menantu. Ini adalah tugas bakti. Tugas yang seharusnya kau jalankan dengan sukarela. Bukankah kau selalu bilang kau mencintai keluarga ini? Buktikan. Rian mengucapkan kata mencintai keluarga ini dengan penekanan yang berlebihan. Seolah-olah bakti Putri harus dibuktikan melalui pengorbanan dan penderitaan total. Sementara Rian sendiri hanya menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan dan foya-foya. Di samping Rian, Aditya, suaminya sendiri, berdiri mematung, sebuah patung lilin yang diluluhkan oleh perintah ibunya. Aditya menatap Putri, matanya penuh dengan rasa bersalah yang disembunyikan di balik kepasrahan seorang anak yang terlalu penurut. Putri menunggu sebuah pembelaan, sebuah kata tidak yang akan keluar dari bibir suaminya. Kata yang akan menyatakan bahwa Aditya masih menganggap Putri sebagai istrinya, sebagai pasangannya, bukan sebagai budak keluarganya. Namun, kata itu tidak pernah datang. Mama benar, sayang. Ini hanya seminggu. Kasihan nenek, dia butuh sentuhan keluarga, ucap Aditya. Suaranya pelan dan penuh keraguan.
Kalimatnya bukan pembelaan, melainkan sebuah penyerahan diri, sebuah pengkhianatan kecil yang kesekian kali. Di mata Aditya, Putri melihat kepengecutan yang menjijikkan. Kepengecutan yang membuat Putri menyadari betapa sendiriannya ia dalam rumah tangga ini. Rasa kecewa itu luruh, seperti hujan di hati yang kering, membasahi Putri hingga ia terasa begitu lelah. Baiklah, Putri menghela napas, menyerah dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia tidak ingin lagi berdebat, tidak ingin lagi membuang energi di depan 3 serangkai yang hanya ingin melihatnya tunduk. Saya akan merawat nenek suci. Bu Karina tersenyum puas, senyum kemenangan yang kejam. Bagus, dan ingat, kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kami akan menelepon setiap hari. Jangan berani-berani meninggalkan rumah ini, atau kau akan tahu akibatnya. Bu Karina menekankan kata akibatnya, seolah ia memegang kendali atas seluruh nasib dan masa depan Putri. Tidak lama kemudian, segala persiapan keberangkatan Bu Karina dan Rian terasa begitu tergesa-gesa dan mencurigakan. Mereka berkemas dalam waktu singkat. Tetapi, sebelum pergi, mereka melakukan inspeksi mendalam ke kamar nenek suci, memeriksa setiap sudut, seolah mereka tidak hanya meninggalkan orang sakit, tetapi meninggalkan berangkas berisi berlian. Bu Karina berdiri lama di sisi ranjang nenek, menatap pujaan nenek suci yang damai dalam kepura-puraan. Matanya menyiratkan keserakahan yang tak terpuaskan, seolah ia sedang menghitung keuntungan yang akan didapatkannya. Rian bahkan sempat menyentuh kaki nenek suci, seolah memastikan bahwa anggota tubuh itu benar-benar lumpuh dan tak bisa bergerak. Nenek terlihat damai sekali, bisik Rian dengan nada yang terlalu manis untuk orang sekejam dirinya. Ya, sebentar lagi dia akan benar-benar damai, balas Bu Karina dengan suara rendah yang menyeramkan, tanpa menyadari bahwa kalimat itu terdengar jelas di telinga Putri. Putri menggigil, firasat buruk merayapi punggungnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Kepergian ini bukan sekadar urusan bisnis biasa. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik ketergesaan dan pemeriksaan detail ini. Putri merasa seperti menjadi penjaga tahanan, atau lebih buruk lagi, seorang saksi mata yang tidak disengaja terhadap sebuah konspirasi keluarga yang gelap. Akhirnya, mereka pergi. Bu Karina, Rian, dan Aditya. Suara deru mobil mewah mereka menjauh dari pekarangan rumah, memecah keheningan yang menyesakkan, membawa serta segala hiruk-pikuk dan kepalsuan. Putri berdiri di depan jendela, mengawasi mobil hitam itu sampai menghilang di balik gerbang tinggi, dan pada saat gerbang itu tertutup, ia merasakan keheningan yang paling menakutkan yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Rumah itu kini terasa seperti sebuah labirin berhantu. Hanya ada Putri dan satu-satunya penghuni lain, nenek suci, sosok lumpuh yang terbaring tanpa daya di kamar utama. Keheningan itu begitu pekat hingga Putri bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Seminggu, hanya seminggu, ia meyakinkan dirinya. Putri mulai menjalankan tugasnya. Ia masuk ke kamar nenek suci, menyiapkan air hangat, dan membersihkan tubuh nenek dengan hati-hati. Meskipun kesal dan marah pada perlakuan Bu Karina, Putri tidak tega memperlakukan nenek suci dengan buruk. Ada sisa-sisa kemanusiaan dan kehangatan yang masih melekat dalam diri Putri. Ia melihat nenek suci bukan sebagai beban, melainkan sebagai korban, sama seperti dirinya. Nenek, saya akan ganti air minum nenek ya. Bisik Putri lembut, memindahkan nampan berisi gelas air. Ia mendekati nenek suci yang masih terbaring kaku, mata tertutup rapat. Nenek suci tampak seperti tidur sangat pulas, tetapi ada kerutan halus di dahi nenek yang menunjukkan adanya ketegangan. Putri membatin betapa menyedihkan nasib nenek, harus menghabiskan masa tua dalam keadaan tak berdaya, dan di bawah pengawasan anak-anak yang hanya peduli pada uang. Putri kembali dengan gelas air mineral. Ia meletakkan nampan di meja kecil di samping ranjang.
Sudah waktunya nenek minum obat. Putri membungkuk, hendak menyentuh bahu nenek suci perlahan untuk membangunkannya. Tetapi, tiba-tiba, sesuatu yang mustahil terjadi. Bab 2. Kebangkitan dan pengakuan. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, tubuh nenek suci yang kaku dan lumpuh tiba-tiba bergerak. Mata nenek suci terbuka lebar, bukan dengan tatapan kosong seorang pasien yang tak berdaya, melainkan dengan tatapan tajam dan waspada yang penuh perhitungan. Tatapan yang membuat jantung Putri seperti berhenti berdetak. Itu adalah mata seorang jenderal yang baru saja membuka matanya setelah pura-pura mati di medan perang. Dengan gerakan yang jauh dari kata lumpuh, nenek suci mengangkat tubuhnya, duduk tegak di ranjang, dan mengayunkan kakinya ke sisi ranjang. Kedua kaki yang seharusnya mati, rasa itu menjejak lantai dengan mantap, membuat suara duk kecil yang bergema di keheningan ruangan. Putri terperanjat, gelas air yang dipegangnya terlepas, jatuh ke lantai kayu dengan bunyi pecahan kaca yang memekakkan telinga. Air tumpah kemana-mana, dan suara pecahan kaca itu seolah menjadi penanda hancurnya realitas yang ia yakini selama ini. Ia memundurkan langkah, wajahnya pucat pasi, teror murni menguasai dirinya. Ia menatap nenek suci seolah menatap hantu. Nenek, bisik Putri, suaranya tercekat di tenggorokan. Nenek suci mengabaikan gelas yang pecah dan air yang tumpah. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu. Dan kemudian, dengan suara serak namun tegas, ia berbisik cepat. Sebuah bisikannya memuat beban dunia dan sebuah pengakuan yang mengguncang jiwa Putri. Tolong aku, Putri. Mereka hanya mengincar uangku sebesar 70 miliar rupiah. Ucapan itu adalah sebuah bom yang meledak di tengah keheningan. 70 miliar rupiah. Angka itu berputar di kepala Putri. Angka yang menjelaskan segalanya. Keserakahan Bukarina, ketergesaan Rian, dan penugasan aneh yang ia terima. Tetapi yang paling mencengangkan adalah kenyataan bahwa nenek suci tidak lumpuh. Dia berdiri di hadapannya, seorang wanita tua yang cerdas dan berdaya, yang selama ini menjalankan sandiwara paling sempurna di rumah itu. Nenek suci melompat dari ranjang, bergerak cepat menuju pintu kamar dan menguncinya, lalu kembali mendekati Putri yang masih terpaku. Air mata nenek suci menggenang, air mata yang bukan berasal dari kepura-puraan, melainkan dari penderitaan batin. Ia meraih tangan Putri dengan genggaman yang kuat, cengkeraman yang menunjukkan vitalitas, dan kekuatan yang jauh dari kesan lumpuh. Aku tahu kau terkejut, sayang, ujar nenek suci, suaranya kini sedikit lebih lantang, penuh urgensi. Tapi kau harus dengarkan aku baik-baik. Aku tidak sakit, aku tidak lumpuh, aku hanya berpura-pura. Aku sudah curiga pada anak dan cucuku sendiri, pada Bukarina dan Rian. Mereka sudah lama berusaha memalsukan surat wasiat, berusaha memaksaku menandatangani surat-surat yang tidak jelas, semua demi harta warisan yang kutinggalkan, warisan yang bernilai 70 miliar rupiah. Putri menarik napas dalam-dalam, mencoba memproses informasi yang menyerang kesadarannya. Rasa takutnya berangsur-angsur berubah menjadi kekaguman dan kemarahan. Ia mengingat kembali betapa kejamnya Bukarina memperlakukannya. Dan kini ia tahu, Bukarina jauh lebih kejam lagi terhadap ibunya sendiri. Mereka mengirimmu ke sini bukan untuk menjagaku, tapi untuk memastikan aku tidak bisa pergi kemana-mana. Memastikan aku tetap dalam keadaan lumpuh, sampai mereka bisa memalsukan semua dokumen dan mengambil uang itu. Lanjut nenek suci, matanya berkilat penuh amarah. Mereka bahkan merencanakan sesuatu yang lebih buruk, mungkin untuk mempercepat kematianku saat mereka sedang pergi. Bukarina, dia bilang nenek akan segera damai, bisik Putri, mengingat kalimat mengerikan yang didengarnya. Nenek suci mengangguk, raut wajahnya berubah suram. Aku tahu, aku dengar semuanya. Itulah mengapa aku mengambil risiko besar ini, mengungkapkan diriku padamu. Menantu yang selama ini mereka rendahkan dan perlakukan seperti pelayan. Aku mengamati mereka,
dan aku mengamatimu, Putri. Kau adalah satu-satunya di rumah ini yang masih memiliki hati nurani. Nenek Suci memegang kedua tangan Putri, menatapnya penuh harap. Aku butuh bantuanmu. Waktu kita hanya seminggu. Mereka akan kembali dengan dokumen palsu dan rencana jahat. Kita harus menggunakan waktu ini untuk menghubungi Pak Arya, pengacaraku, untuk mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Kita akan menggunakan sandiwara kelumpuhanku sebagai umpan, jebakan yang tidak akan pernah mereka duga. Putri memejamkan mata sejenak. 70 miliar rupiah. Sebuah jumlah yang fantastis. Di satu sisi, ia takut, sangat takut. Melawan Bukarina dan Rian adalah seperti melawan iblis yang haus kekuasaan. Di sisi lain, ada rasa keadilan yang membara, rasa ingin membalas segala perlakuan buruk yang ia terima, dan yang terpenting, rasa ingin melindungi Nenek Suci yang kini menjadi sekutunya. Sandiwara ini harus dilanjutkan, bukan untuk menipu, tetapi untuk menjebak. Putri, si menantu yang dianggap bodoh dan penurut, kini diangkat derajatnya menjadi partner rahasia, kunci utama dalam permainan catur 70 miliar rupiah ini. Ia melihat pecahan kaca di lantai, lalu menatap Nenek Suci. Ia tidak lagi melihat orang sakit, tetapi seorang wanita kuat yang siap berperang. Ia harus memilih, menjadi korban pasif atau menjadi pemain utama dalam sandiwara pembalasan dendam ini. Putri menarik napas dalam-dalam. Jawabannya sudah jelas. Bab 3. Siasat dan mata-mata yang tak terlihat. Putri merasakan dinginnya lantai kayu di bawah telapak kakinya yang telanjang. Sebuah sensasi yang membawanya kembali pada kenyataan yang baru saja ia saksikan. Nenek Suci yang berdiri tegak, memancarkan kekuatan seorang ratu, bukan sosok lumpuh yang ia rawat. Pecahan kaca dari gelas air yang jatuh berserakan di lantai, kilaunya memantulkan kejutan yang masih terpeta jelas di wajah Putri. Ketakutan pertamanya telah mereda, digantikan oleh gelombang kesadaran yang dingin dan rasa jijik yang dalam terhadap keluarga suaminya. 70 miliar rupiah. Angka itu bukan sekadar jumlah uang, melainkan sebuah motif, sebuah kekuatan destruktif yang mampu mengubah darah daging menjadi serigala yang siap menerkam. Jangan buang waktu, Putri, desis Nenek Suci. Suaranya kini kembali tenang, kembali memegang komando setelah kepanikan singkatnya mereda. Nenek Suci berjongkok, gerakan yang sangat lincah untuk ukuran wanita tua, dan mulai mengumpulkan pecahan kaca itu dengan handuk yang ada di dekatnya. Sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa ia sudah terbiasa membereskan kekacauan, bahkan di tengah pengakuan yang mengguncang dunia. Kita harus segera membereskan ini. Mereka tidak boleh curiga, bahkan pada sehelai rambut pun. Mereka mungkin akan kembali, atau setidaknya ada mata-mata yang mengawasi rumah ini dari luar. Putri segera ikut membantu. Lututnya gemetar, tetapi tangannya kini bergerak cekatan. Keheningan yang sempat membisu kini diisi oleh suara Nenek Suci yang menjelaskan segalanya dengan detail yang mengejutkan dan dingin. Nenek Suci bukan hanya berpura-pura sakit. Ia telah merencanakan sandiwara ini selama hampir 1 tahun, setelah ia menemukan dokumen rahasia di tas Bukarina yang berisi konsultasi pemalsuan tanda tangan. Warisan 70 miliar itu berasal dari aset properti pribadi dan saham perusahaan yang dibangunnya sendiri. Aset yang ia sengaja rahasiakan dari anak dan cucunya yang serakah, karena ia tahu begitu mereka mencium aroma uang, kemanusiaan mereka akan lenyap. Aku pura-pura lumpuh dan sakit keras agar mereka merasa menang. Agar mereka merasa semua sudah ada dalam genggaman mereka. Jelas Nenek Suci, matanya memancarkan kepedihan yang mendalam. Mereka akan bekerja keras untuk memalsukan wasiat itu, mengeluarkan uang, dan merencanakan kejahatan mereka. Sementara aku punya waktu untuk menyusun strategi yang tidak akan pernah mereka duga. Aku butuh orang di dalam. Orang yang tidak mereka curigai. Dan kau, Putri, kau adalah pilihan terbaik. Karena mereka sudah menganggapmu sebagai pelayan tak berharga. Rasa sakit menghantam dada Putri mendengar penegasan itu. Ia memang dianggap tak berharga,
sebuah boneka yang hanya bisa menurut diperintah. Tetapi ironisnya, status tak berharga itulah yang kini menjadi senjata terkuatnya. Putri memikirkan Aditya, suaminya. Di mana posisi Aditya dalam permainan kotor ini? Nenek Suci seolah membaca pikiran Putri. Aditya, ujar Nenek Suci, menghela napas panjang. Dia pengecut, bukan serakah, tapi pengecut. Dia takut pada ibunya, takut kehilangan kenyamanan yang diberikan ibunya. Dia tahu ada yang tidak beres, tapi dia memilih menutup mata. Dia tidak tahu detail warisan 70 miliar itu, tapi dia ikut serta dalam sandiwara pemaksaan ini. Aku sudah lama berhenti berharap padanya, Putri. Kau juga harus melakukannya. Sekarang, fokus kita adalah menjatuhkan Bukarina dan Rian, dan menyelamatkan warisan ini untuk keadilan, bukan untuk kekejaman. Setelah pecahan kaca terakhir, dibuang ke tempat sampah yang tersembunyi jauh dari pandangan, Nenek Suci membawa Putri ke sebuah lemari pakaian antik yang berat, yang selama ini selalu dikunci, dan dianggap Bukarina hanya berisi pakaian-pakaian tua. Di dalam lemari itu, Nenek Suci bukan menyimpan pakaian, melainkan sebuah telepon satelit rahasia berukuran kecil dan sebuah buku catatan kulit lusuh. Ini adalah satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan dunia luar, tanpa terdeteksi oleh jaringan telepon rumah yang pasti disadap Bukarina, bisik Nenek Suci. Dan buku ini berisi semua sandi, rekening, dan yang terpenting nomor kontak Pak Arya. Pak Arya, nama itu kembali disebut. Dia adalah kunci, titik balik dalam alur cerita ini. Nenek Suci menjelaskan bahwa Pak Arya adalah satu-satunya pengacara yang memegang wasiat asli. Wasiat yang sudah ia persiapkan 10 tahun lalu, yang secara khusus mencantumkan klausul pencabutan waris bagi siapapun yang terbukti melakukan upaya penipuan atau penggelapan harta. Tugas pertama Putri adalah menelepon Pak Arya. Segera, karena waktu mereka semakin menipis. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Putri memutar nomor yang tertera di buku itu. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Setiap nada sambung terasa seperti palu yang memukul genderang perang. Akhirnya, suara seorang pria tua yang tegas dan berwibawa terdengar. Nenek Suci mengambil alih telepon itu dan percakapan mereka berlangsung cepat, penuh kode dan sangat rahasia. Arya, ini aku. Sandiwara dimulai. Aku sudah di rumah, mereka pergi. Kau harus segera bertindak. Kita hanya punya waktu seminggu. Aku butuh umpannya, pinta Nenek Suci. Umpan yang dimaksud adalah dokumen palsu yang akan mereka gunakan untuk menjebak Bukarina. Pak Arya, yang sudah mengetahui sandiwara ini dari Nenek Suci sejak awal, tidak terkejut. Dia langsung mengerti dan berjanji akan segera menyiapkan perubahan wasiat terakhir palsu, sebuah dokumen yang akan disodorkan kepada Bukarina. Sebuah dokumen yang akan membuat Bukarina merasa di atas angin, padahal itu adalah pengikat hukuman. Nenek Suci mengakhiri panggilan, wajahnya tampak lega, tetapi juga lelah. Pak Arya akan datang dalam beberapa hari. Sementara itu, kita harus menemukan bukti tambahan. Mereka pasti menyimpan surat-surat palsu atau dokumen rencana mereka di suatu tempat di rumah ini, mungkin di kamar Bukarina. Saat Nenek Suci dan Putri sedang menyusun rencana penggeledahan kamar Bukarina, telepon rumah yang terletak di ruang tengah tiba-tiba berdering, memecah keheningan rumah besar itu dengan suaranya yang nyaring dan mengagetkan, seperti sebuah alarm yang membunyikan peringatan bahaya. Jantung Putri melonjak, rasa panik tiba-tiba menyergapnya. Siapa yang akan menelepon secepat ini? Cepat Putri, aku kembali ke ranjang, seru Nenek Suci. Dalam gerakan yang luar biasa cepat, Nenek Suci kembali ke mode lumpuh. Kakinya terangkat, tubuhnya terbaring kaku, mata terpejam. Transformasi itu begitu sempurna, begitu cepat, hingga Putri hampir meragukan apa yang baru saja ia saksikan. Ia berlari ke ruang tengah, berusaha terlihat tenang, dan mengangkat gagang telepon. Halo, tanya Putri. Suaranya berusaha terdengar datar dan kelelahan,
sesuai dengan peran menantu yang baru saja ditinggal mengurus orang sakit. "Putri, ini Mama. Kenapa lama sekali mengangkat teleponnya? Apa yang kau lakukan?" Suara Bu Karina meledak dari ujung telepon, penuh kecurigaan dan dominasi. Putri menarik napas, mulai berakting. "Maaf Bu, saya baru selesai mengganti popok nenek. Dia sangat berat, saya lelah sekali." "Popok? Jangan berlebihan. Bagaimana nenek? Dia masih sama?" Bu Karina bertanya, dan di balik kata sama itu, Putri bisa merasakan pertanyaan sesungguhnya. Apakah nenek masih lumpuh? Apakah nenek masih hidup? "Nenek masih seperti biasa, Bu," jawab Putri, menjaga nada suaranya agar terdengar pasrah dan datar. Sebuah nada yang Bu Karina kenal baik dari menantunya yang lemah. "Hanya terbaring. Dia tidak mau makan banyak, Bu. Saya khawatir." "Khawatir? Tidak perlu khawatir berlebihan. Kau urus saja dengan baik. Mama dan Rian baru saja mendarat, dan kami harus segera bertemu investor. Dengarkan Mama baik-baik, Putri. Kami tidak sepenuhnya pergi. Ada sesuatu yang kami minta untuk mengawasi rumah ini. Jadi, jangan coba-coba main api. Jangan coba-coba keluar rumah. Dan jangan sampai ada orang asing yang masuk. Paham?" Kalimat itu, "ada sesuatu yang kami minta untuk mengawasi rumah ini," mendarat di telinga Putri seperti tamparan keras. Itu adalah peringatan di tengah panik yang nyata. Bu Karina tidak hanya meninggalkan nenek untuk mati, tetapi juga meninggalkan mata-mata untuk memastikan sandiwara kelumpuhan nenek suci tetap berjalan dan memastikan Putri tidak kabur. Tangan Putri mencengkeram gagang telepon. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. "Paham, Bu. Saya tidak akan kemana-mana. Saya akan menjaga nenek," jawab Putri. Berhati-hati agar suaranya tidak terlalu kencang, sehingga bisa didengar oleh mata-mata yang mungkin berada di luar gerbang. Bu Karina menutup telepon tanpa mengucapkan salam perpisahan, hanya menyisakan bunyi tut panjang yang mematikan. Putri meletakkan gagang telepon, bersandar ke dinding, dan menutup matanya. Sandiwara ini jauh lebih berbahaya dan rumit dari yang ia bayangkan. Tidak hanya waktu yang menjadi musuh, tetapi kini ada mata-mata yang tidak terlihat. Mereka harus bertindak cepat dan tanpa celah. Putri bergegas kembali ke kamar Nenek Suci. Nenek Suci membuka matanya, menatap Putri dengan tatapan bertanya. Putri menceritakan ancaman Bu Karina tentang adanya pengawas. "Aku sudah menduga," kata Nenek Suci, wajahnya keruh. "Mereka tidak akan mengambil risiko. Tapi bagus. Itu berarti mereka sangat yakin bahwa rencana mereka akan berhasil, dan aku akan segera pergi. Sekarang, kita harus lebih pintar. Tidak ada lagi berjalan-jalan di rumah. Kita harus memanfaatkan waktu saat mata-mata itu lengah. Jam tidur mereka adalah jam kerja kita. Kita mulai mencari dokumen Bu Karina malam ini juga di kamarnya. Kita butuh bukti yang kuat untuk Pak Arya. Bukti yang akan memenjarakan mereka, bukan hanya mencabut warisan mereka." Aliansi rahasia itu kini semakin solid, diikat oleh ancaman yang sama dan tujuan yang sama. Keadilan dan harta 70 miliar rupiah. Putri menatap Nenek Suci, dan Nenek Suci membalas tatapannya. Tidak ada lagi rasa takut yang dominan. Yang ada hanya tekad dingin dan perhitungan yang matang. Mereka telah membuat keputusan, dan kini mereka harus hidup di bawah bayangan mata-mata, berpura-pura lumpuh di siang hari, dan bergerak seperti bayangan di malam hari. Seminggu. 6 hari tersisa sebelum Bu Karina dan Rian kembali dengan jebakan mereka. Permainan ini baru saja dimulai, dan Putri tahu, malam itu adalah malam perencanaan rahasia mereka. Malam di mana ia dan Nenek Suci akan mengorbankan tidur mereka demi masa depan dan pembalasan dendam yang manis. Bab 4, Misi Tengah Malam dan Rencana Pembunuhan Ketenangan yang menyelimuti rumah besar itu setelah panggilan telepon dari Bu Karina, bukanlah ketenangan sejati, melainkan keheningan sebuah perangkap yang siap ditutup. Waktu berjalan melawan mereka. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang berkarat, menggores saraf Putri dan Nenek Suci.
Siang hari dipenuhi dengan sandiwara yang melelahkan. Putri harus memainkan peran sebagai menantu yang patuh dan hampir pingsan karena kelelahan. Sesekali merengek pelan di telepon saat Aditya menelepon, memastikan bahwa ia tampak benar-benar tertekan. Sementara Nenek Suci, dengan kepiawaian seorang aktris teater ulung, mempertahankan posisi lumpuhnya di ranjang. Bahkan saat Putri berinteraksi dengannya, Nenek Suci akan mengedipkan mata atau memberikan isyarat halus yang hanya mereka berdua pahami. Semua demi mata-mata yang mungkin mengawasi. Putri bahkan sempat melihat sebuah mobil hitam yang parkir agak jauh di ujung jalan. Mobil yang baru hilang saat menjelang senja, mengonfirmasi ancaman Bu Karina. Saat matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan jingga yang seolah menjadi sinyal bahaya. Ketegangan di antara kedua wanita itu memuncak. Ini adalah malam pelarian dan keterkejutan. Malam di mana mereka akan menyusup ke sarang musuh. Sesuai rencana, Putri harus memastikan bahwa seluruh pintu dan jendela di lantai bawah terkunci, memberikannya alasan untuk berkeliling. Seolah ia hanya menjalankan tugas terakhir sebelum tidur. Tetapi sesungguhnya, ia sedang memeriksa jalur pelarian dan memastikan lampu yang seharusnya mati tetap gelap. Tepat pukul 12 malam, ketika bulan tersembunyi di balik awan dan kegelapan di rumah itu mencapai puncaknya, Putri masuk ke kamar Nenek Suci dengan nampan bekas makan malam yang sudah dingin. Ia mengunci pintu kamar dari dalam, memadamkan lampu tidur yang remang-remang, dan duduk di samping Nenek Suci. Mereka sudah tidur, Nek. Mobil hitam itu sudah tidak ada di ujung jalan sejak pukul 10, bisik Putri. Suaranya gemetar oleh adrenalin. Nenek Suci mengangguk. Bagus, mereka akan kembali jika mereka mengira semuanya aman. Mari kita manfaatkan rasa percaya diri mereka yang berlebihan. Dengan gerakan yang jauh dari kesan renta, Nenek Suci bangkit. Kaki yang tadi terbaring kaku itu kini berdiri tegak, membiarkan tubuhnya diselimuti kegelapan. Ia menggenggam tangan Putri. Kau harus tenang, Putri. Kamar Bu Karina dan Rian ada di ujung koridor. Itu adalah wilayah mereka, penuh jebakan dan mata yang tak terlihat. Nenek Suci memimpin. Langkah kakinya yang semula mantap, kini disamarkan menjadi langkah-langkah pelan, hati-hati, sebuah langkah yang menahan napas. Koridor panjang menuju kamar Bu Karina terasa seperti perjalanan menuju neraka. Setiap langkah di lantai kayu antik itu harus diperhitungkan. Mereka bergerak seperti bayangan yang diserap kegelapan. Putri, yang biasanya berjalan cepat, kini harus meniru langkah Nenek Suci yang sangat berhati-hati, menempatkan tumit terlebih dahulu untuk menguji apakah ada papan yang akan berderit. Aroma lavender yang selalu digunakan Bu Karina tercium menusuk, semakin mendekatkan mereka pada wilayah musuh. Mereka tiba di depan pintu kamar Bu Karina. Pintu yang tebal dan berukiran rumit itu seolah menjadi gerbang menuju kejahatan. Putri menyalakan senter kecil yang dibawanya dari saku, memfokuskannya ke gagang pintu. Terkunci, bisik Putri. Nenek Suci tersenyum tipis di tengah kegelapan, senyum yang menunjukkan pengetahuan yang lebih dalam tentang rumahnya sendiri. Tentu saja terkunci. Mereka bukan orang bodoh, tapi aku sudah tahu kebiasaan mereka. Bu Karina selalu meninggalkan kunci cadangan di tempat yang ia yakini tidak akan pernah disentuh orang lain. Nenek Suci mengarahkan tangannya ke atas bingkai pintu, merogoh bagian atas ukiran kayu yang paling rumit. Jari-jari yang cekatan menemukan sesuatu yang kecil dan dingin. Sebuah kunci kuningan. Kunci cadangan. Rasa keterkejutan kembali menghantam Putri. Nenek Suci tahu segalanya. Sandiwara ini benar-benar telah ia persiapkan dengan matang, termasuk cara untuk membongkar pertahanan anaknya sendiri. Kunci berputar dengan bunyi klik yang sangat keras di keheningan malam, membuat Putri menahan napas. Mereka mendorong pintu perlahan-lahan, hingga tercipta celah kecil yang cukup untuk dilewati satu orang. Begitu mereka masuk, kamar itu langsung terasa dingin dan sombong. Meskipun gelap, Putri bisa merasakan kemewahan yang berlebihan di kamar itu. Bantal-bantal sutra,
karpet tebal, dan meja rias besar yang penuh botol parfum mahal. Ini adalah ruang kekuasaan Bukarina, sebuah cerminan egonya yang tak terbatas. Cari dokumen wasiat, surat-surat notaris, atau apapun yang ada kaitannya dengan properti atau bank. Perintah nenek suci. Kini, ia bergerak menuju lemari kerja besar yang terkunci. Aku akan fokus pada brankas mini di balik lukisan. Putri mulai bergerak ke meja kerja Bukarina. Ia menggeledah laci demi laci dengan hati-hati. Di laci pertama, ia menemukan tumpukan tagihan kartu kredit yang mencengangkan. Bukti gaya hidup mewah yang Bukarina ingin pertahankan dengan harta nenek suci. Di laci kedua, ia menemukan paspor dan beberapa perhiasan emas. Namun, tidak ada dokumen wasiat. Nenek suci, sementara itu, sudah berhasil membuka brankas tersembunyi di balik lukisan pemandangan Eropa. Lagi-lagi, keterkejutan melanda Putri. Bagaimana nenek suci tahu semua rahasia ini? Nenek suci menjelaskan bahwa ia sengaja memasang brankas itu dan memberikan kode kepada Bukarina beberapa tahun lalu sebagai ujian pertama, dan Bukarina berhasil gagal dalam ujian hati nurani itu. Ini dia, bisik nenek suci, menarik keluar sebuah amplop coklat tebal yang disegel. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas bermaterai yang merupakan draft wasiat palsu. Ini rencana mereka. Mereka sudah menyiapkan semua untuk ditandatangani segera setelah mereka kembali. Putri menghampiri nenek suci, dan saat mereka berdua meneliti dokumen itu di bawah cahaya senter, mata Putri membelalak. Dokumen itu bukan hanya mencantumkan nama Bukarina dan Rian sebagai pewaris tunggal dari aset 70 miliar rupiah, tetapi di bagian bawah ada sebuah jadwal yang sangat rinci untuk proses pemindahan aset, dan bahkan pemutusan dial listrik dan air di kamar nenek suci beberapa hari setelah wasiat palsu itu ditandatangani. Keterkejutan itu berubah menjadi kengerian. Ini bukan hanya tentang uang, ini adalah rencana pembunuhan berencana yang terselubung. Mereka ingin membiarkan nenek suci mati perlahan, sendirian dan tanpa daya, setelah mereka mendapatkan harta itu. Darah Putri terasa mendidih. Segala keraguannya sirna, digantikan oleh tekad membara untuk menghancurkan keluarga ini. Mereka benar-benar iblis, desah Putri, mencengkeram draft wasiat palsu itu. Tiba-tiba, suara derit jam memecah keheningan di luar kamar. Krai! Itu adalah suara derit papan lantai di koridor. Sangat dekat. Suara yang hanya bisa ditimbulkan oleh langkah kaki manusia yang sangat berhati-hati. Jantung Putri melompat ke tenggorokan. Rasa panik yang murni dan menggelegak menyerang mereka berdua. Mata-mata itu, atau mungkin Aditya yang tiba-tiba terbangun dan curiga. Sembunyikan, cepat, bisik nenek suci. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini pucat karena ketegangan. Ia tahu, jika mereka tertangkap di kamar ini, dengan bukti wasiat palsu di tangan, sandiwara ini akan berakhir dengan tragis. Dan nyawa mereka berdua dalam bahaya. Putri dengan cepat menyelipkan draft wasiat palsu ke dalam baju tidurnya. Sementara nenek suci dengan cekatan mengunci kembali brankas mini, memasukkan kunci cadangan ke tempat persembunyiannya, dan menutup pintu lemari kerja. Mereka bergerak dalam kegelapan total, tanpa suara, dipandu oleh naluri bertahan hidup yang mendadak tajam. Suara langkah kaki itu semakin dekat, berhenti tepat di depan pintu kamar Bukarina. Terdengar suara napas yang tertahan dari balik pintu. Seseorang sedang mengintip melalui celah kunci, atau mungkin hanya mendengarkan. Kita harus keluar. Sekarang, desis nenek suci. Namun, nenek suci tidak bisa berlari. Sandiwara kelumpuhan ini harus dipertahankan, bahkan dalam keadaan darurat ini. Mereka tidak bisa keluar melalui pintu utama, karena orang di luar itu pasti akan melihat nenek suci yang berjalan. Mereka harus melarikan diri dengan cara yang berbeda. Nenek suci bergerak ke jendela kamar Bukarina. Jendela itu menghadap ke halaman belakang yang tertutup semak-semak lebat. Dengan susah payah, nenek suci membuka kait jendela. Kau duluan, Putri,
Aku akan menyusul, tapi aku harus terlihat jatuh, perintah nenek suci. Putri tidak sempat bertanya. Ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Ia merangkak keluar jendela, menjatuhkan diri dengan lembut ke atas semak-semak. Tepat setelah Putri keluar, nenek suci menjatuhkan dirinya ke lantai di samping ranjang, menciptakan suara gedebuk yang cukup keras, tetapi teredam oleh karpet tebal, seolah ada sesuatu yang jatuh di kamar itu. Suara gedebuk itu berhasil mengagetkan orang di balik pintu. Langkah kaki di luar pintu terdengar menjauh dengan tergesa-gesa. Tampaknya orang itu tidak berani masuk dan memilih untuk melaporkan suara aneh itu. Itu memberi mereka beberapa detik berharga. Nenek suci dengan sisa tenaga dan adrenalin merangkak keluar jendela, bergerak dalam mode lumpuh di semak-semak bersama Putri. Mereka tidak bisa lari. Mereka harus merangkak kembali ke kamar nenek suci melalui halaman belakang yang gelap dan lembab. Sebuah perjalanan yang terasa seperti bermil-mil jauhnya. Malam itu, mereka berhasil lolos dari penemuan yang mematikan. Keterkejutan atas rencana pembunuhan Bukarina telah memberikan mereka energi baru. Putri dan nenek suci kembali ke kamar, mengunci pintu, dan nenek suci kembali ke ranjang. Kembali menjadi sosok lumpuh yang tak berdaya. Wajahnya kini pucat dan berkeringat, bukan karena akting, melainkan karena kelelahan fisik yang nyata. Putri mengeluarkan draft wasiat palsu itu dari bajunya. Bukti itu ada di tangan mereka. Mereka berhasil. Tetapi mereka tahu sandiwara ini harus diangkat ke level berikutnya. Bukarina pasti akan curiga dengan suara gedebuk itu dan akan menelepon Aditya atau Rian, memicu kepanikan baru. Mereka harus mempersiapkan langkah balasan yang lebih besar sebelum Bukarina dan Rian kembali dengan jebakan mereka. Dengan bukti ini, Pak Arya bisa memulai pergerakan hukumnya, mengubah jebakan Bukarina menjadi jebakan bagi dirinya sendiri. Rasa dingin menjalar di punggung Putri. Namun kali ini, itu adalah rasa dingin kemenangan yang baru dimulai. Bab 5. Memicu kepanikan dan jebakan umpan pagi itu, udara tidak membawa kesegaran, melainkan bau ketegangan yang pekat. Setelah malam pelarian yang nyaris mematikan, Putri dan nenek suci tahu bahwa situasi telah berubah dari sekadar sandiwara menjadi perang sungguhan. Bukti berupa draft wasiat palsu dan jadwal keji untuk memutus kebutuhan dasar nenek suci kini tersembunyi dengan aman. Tetapi kebisingan yang mereka timbulkan tadi malam pasti sudah memicu alarm di pihak musuh. Dan benar saja, alarm itu berbunyi. Tepat pukul 7 pagi, telepon rumah berdering nyaring, memecah keheningan yang rapuh. Putri, yang hanya tidur kurang dari 2 jam, bergegas mengangkatnya, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu siapa di ujung sana. Putri, apa-apaan suara gaduh tadi malam? Kau dengar tidak sesuatu jatuh di kamar mama? Jawab jujur. Suara Bukarina meledak dari gagang telepon. Suaranya mengandung campuran kemarahan dan kecurigaan yang berbahaya. Kekuatan dan kecepatan Bukarina menelepon menegaskan bahwa ia telah menerima laporan dari mata-mata tak kasat mata itu. Mata-mata yang mungkin hanya mendengar suara aneh dan lari ketakutan tanpa berani masuk. Putri memainkan perannya. Suaranya dibuat lemas, putus asa, dan seolah sedang menangis. Bu, saya tidak tahu. Mungkin saya ketiduran. Tapi nenek, saya dengar nenek batuk sangat keras tadi malam, sampai ranjangnya berguncang. Saya harus bangun dan membersihkan. Putri sengaja menghentikan kalimatnya, membiarkan imajinasi Bukarina mengisi kekosongan dengan asumsi terburuk. Batuk? Ranjang berguncang? Bukarina mengulangi, suaranya sedikit melunak, tetapi lebih pada nada kegembiraan yang terselubung daripada kekhawatiran. Baiklah, jangan terlalu membesar-besarkan. Kau jaga dia baik-baik. Ingat, jangan sampai ada yang tahu kalau kau sedang merawatnya, dan jangan pernah meninggalkannya sedetik pun. Kami akan segera kembali. Bukarina menutup teleponnya lagi, tanpa basa-basi, tanpa ucapan kasih sayang.
hanya menyisakan perintah dan ancaman. Putri meletakkan telepon, merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia berhasil melewati putaran pertama krisis pagi itu. Tetapi ia tahu, Bu Karina kini lebih waspada dan mungkin akan mempercepat rencananya. Ia bergegas ke kamar Nenek Suci, di mana Nenek Suci sudah kembali ke sandiwara lumpuhnya. Matanya terpejam sempurna. Meskipun di balik kelopak mata itu, pikirannya bekerja keras. Mulai panik, bisik Nenek Suci setelah Putri mengunci pintu kamar. Itu bagus, kecerobohan lahir dari kepanikan. Sekarang, kita harus menyerang saat dia panik. Strategi balas dendam dimulai dengan langkah paling penting, menghubungi Pak Arya. Mereka menggunakan telepon satelit rahasia yang tersembunyi di lemari. Nenek Suci menjelaskan secara rinci temuan mereka. Draft wasiat palsu, dan, yang terpenting, jadwal keji untuk memutus kehidupan nenek. Pak Arya terkejut. Suaranya yang tenang sempat bergetar mendengar kekejaman Bu Karina dan Rian. Bukti ini sudah lebih dari cukup, Nyonya Suci, kata Pak Arya melalui saluran yang terenkripsi. Ini adalah rencana pembunuhan berencana yang didorong oleh keserakahan. Sekarang, kita jalankan umpannya. Umpan yang dimaksud adalah langkah balasan yang akan membuat Bu Karina dan Rian terlena, hingga mereka melompat masuk ke dalam jebakan hukum yang sudah disiapkan Pak Arya. Rencananya adalah Pak Arya akan muncul di rumah itu dalam 2 hari ke depan, membawa perubahan wasiat terakhir palsu, sebuah dokumen yang kelihatannya menguntungkan Bu Karina dan Rian 100%. Tetapi di dalamnya terdapat klausul tersembunyi yang menyatakan bahwa penandatanganan dokumen itu di hadapan Pak Arya dan beberapa saksi secara hukum akan membatalkan wasiat palsu manapun yang mereka siapkan dan secara otomatis mengaktifkan wasiat asli yang sudah dipegang Pak Arya yang mencantumkan klausul pencabutan waris bagi penipu. Putri mendengarkan rencana itu dengan takjub. Ini adalah strategi yang cemerlang, membiarkan musuh menangkap umpan yang terlihat gemuk, tetapi ternyata berisi mata kail yang mematikan. Aku akan menyiapkan dokumen itu dengan detail sempurna, janji Pak Arya. Kalian harus menciptakan kondisi di rumah agar Bu Karina dan Rian segera kembali. Buat mereka panik total, seolah Nyonya Suci berada di ambang kematian. Mereka harus datang tergesa-gesa tanpa sempat membaca satu kata pun dari dokumen umpan itu. Hanya fokus pada angka 70 miliar rupiah. Strategi balas dendam itu tidak hanya melibatkan manuver hukum yang cerdas, tetapi juga melibatkan manuver emosional dan sosial. Putri harus menciptakan drama publik. Putri, kata Nenek Suci, matanya kini menatap dinding, seolah melihat melalui mata-mata di luar. Kau harus bicara dengan seseorang. Seseorang yang cukup jauh dari keluarga ini, tapi cukup dekat dengan lingkungan sosial Bu Karina. Seseorang yang mulutnya akan menyebarkan kabar kemana-mana. Kita harus meyakinkan semua orang bahwa aku memang sedang sekarat, dan bahwa Bu Karina serta Rian meninggalkan aku dalam keadaan menyedihkan. Putri langsung memikirkan Melati, sahabatnya. Melati adalah seorang sosialita yang memiliki jaringan luas di kota, meskipun ia tidak pernah bergaul langsung dengan Bu Karina yang sombong. Namun, gosip yang disampaikan oleh Melati pasti akan mencapai telinga-telinga yang tepat. Dengan alasan mencari udara segar di balkon belakang yang aman dari pengawasan, Putri mengambil telepon genggamnya sendiri, yang jarang ia gunakan sejak menikah dengan Aditya, dan menghubungi Melati. "Halo, Mel, maaf mengganggumu," ujar Putri. Suaranya dibuat serak dan penuh tekanan, seolah ia baru saja menangis selama berjam-jam. Melati, yang terkejut mendengar suara Putri yang terdengar putus asa, langsung merespons dengan cemas. "Ya Tuhan, Put, ada apa dengan suaramu? Kenapa kau terdengar seperti dari lubang kuburan? Kau baik-baik saja?" Putri memulai sandiwaranya, sebuah mahakarya akting yang harus meyakinkan Melati, dan secara tidak langsung seluruh kota.
Aku tidak tahu harus bicara pada siapa lagi, Mel. Aku sendirian di rumah besar ini. Bu Karina dan Aditya meninggalkanku sendirian untuk merawat nenek Suci. Nenek kondisinya sangat parah. Tadi malam ia batuk darah dan ranjangnya berguncang hebat. Aku harus membersihkan semuanya sendirian. Aku takut, Mel. Aku takut nenek akan pergi saat aku sendirian. Putri tidak berbohong tentang batuk keras dan guncangan ranjang tadi malam. Kejadian itu memang terjadi, tetapi itu adalah bunyi jatuhnya nenek Suci di bab 3. Dengan kata-kata yang hati-hati, ia menciptakan narasi yang mengerikan. Nenek Suci sekarat, Bu Karina dan Rian meninggalkannya demi uang, dan Putri, si menantu yang lemah, kini sendirian menanggung beban itu. Apa? Mereka meninggalkan nenek Suci yang sekarat demi urusan bisnis? Itu jahat sekali, Put. Seru Melati, suaranya penuh kemarahan dan keterkejutan. Persis reaksi yang diinginkan Putri. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sangat lelah, Mel. Tolong doakan aku dan nenek. Aku harus kembali merawatnya. Jangan beritahu siapapun ya. Aku tidak ingin membuat masalah. Aku takut Bu Karina, pinta Putri. Padahal yang sebenarnya ia inginkan adalah kebalikan dari itu. Ia ingin Melati menyebarkan cerita ini ke seluruh lingkaran sosialnya. Begitu telepon ditutup, Putri tersenyum kecil. Ia tahu, dalam waktu 24 jam, kabar tentang nenek Suci yang sekarat dan kekejaman Bu Karina yang meninggalkan menantunya sendirian akan menjadi bumbu gosip pertama di kalangan sosialita, menciptakan tekanan moral dan sosial yang akan memaksa Bu Karina untuk segera kembali dan bertindak. Nenek Suci yang mendengar sebagian percakapan itu melalui pintu yang sedikit terbuka, mengangguk puas. Luar biasa, Putri. Kau memiliki bakat yang terpendam. Sekarang, Bu Karina akan kembali bukan hanya karena rencananya, tetapi juga karena ia tidak ingin reputasinya hancur di mata masyarakat. Kini, mereka harus menentukan momen puncak. Nenek Suci, dengan ketenangan yang menakjubkan, melihat kalender di dinding. Bu Karina berencana kembali lusa pagi. Dia ingin semuanya selesai sebelum akhir pekan. Kita harus melakukan satu hal lagi untuk memancingnya pulang malam ini juga, kata Nenek Suci. Apa, Nek? Tanya Putri. Kini semangatnya terbawa oleh adrenalin strategi ini. Nenek Suci menarik napas panjang. Kau harus menciptakan situasi darurat yang tidak bisa diabaikan oleh Bu Karina. Sesuatu yang akan memaksa mereka kembali sekarang, malam ini, panik dan tergesa-gesa. Sesuatu yang akan membuat Pak Arya dapat menyergap mereka sebelum mereka sempat menarik napas. Tapi apa? Jika saya bilang nenek meninggal, itu terlalu jauh. Mereka akan curiga, kata Putri. Tidak. Bukan kematian, jawab Nenek Suci, matanya berkilat penuh rencana. Kita harus menggunakan kelemahan terbesar mereka, ketakutan kehilangan kendali. Kau harus menghubungi Aditya, suamimu, si pengecut itu, dan memberitahu dia satu hal yang sangat spesifik. Kau akan memanggil polisi karena kau merasa nenek dalam bahaya, dan kau tidak tahan lagi. Strategi itu kejam, tetapi brilian. Bu Karina tidak takut pada kematian ibunya, tetapi ia takut pada polisi dan keterlibatan pihak berwajib yang akan mengancam sandiwara wasiat palsunya. Aditya, yang lemah, selalu ingin menghindari masalah, pasti akan langsung panik dan segera menelepon ibunya. Putri mengangguk, mengambil kembali teleponnya. Jari-jarinya menekan nomor Aditya. Aditya mengangkatnya dengan suara malas, jelas ia sedang menikmati waktu jauh dari rumah. Ya, sayang, ada apa? Nenek baik-baik saja kan? Tanya Aditya, nada suaranya sedikit terganggu. Putri menarik napas, memberikan penampilan terbaik dalam hidupnya. Suaranya terdengar putus asa dan sedikit gila. Tidak, Aditya, aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahu apa yang dilakukan ibumu. Aku sudah menemukan keanehan. Nenek semakin parah dan aku merasa aku dalam bahaya. Jika kamu tidak segera pulang dan menjelaskan semuanya, aku akan memanggil polisi. Aku akan bilang pada polisi
bahwa ibumu meninggalkan nenek yang sekarat di bawah perawatanku, dan takut ada yang tidak beres. Putri menutup teleponnya sebelum Aditya sempat menjawab. Sebuah tindakan yang berani dan putus asa. Ia kembali ke kamar nenek suci, gemetar. Misi selesai, bola api sudah diluncurkan. Nenek suci tersenyum tipis. Selesai, sekarang tunggu. Aditya akan panik dan menelepon Bu Karina. Bu Karina akan marah besar dan akan segera terbang kembali untuk mengendalikan situasi. Mereka akan tiba dalam beberapa jam ke depan, penuh amarah dan kesombongan. Itu adalah waktu yang sempurna bagi Pak Arya untuk menunggu mereka dengan umpan terbaik kita. Sekarang, kita istirahat, Putri. Kita telah memulai balasan dendam, dan malam ini Bu Karina yang akan panik. Putri menatap nenek suci, merasa kelelahan, tetapi juga bangga. Ia telah berubah dari menantu yang tertindas, menjadi sekutu strategis yang cerdik. Strategi balas dendam telah dimulai, dan panggung sudah disiapkan untuk kedatangan dramatis. Bu Karina dan Rian yang akan datang dalam kepanikan. Bab 6. Jebakan tertutup dan kebangkitan ratu. Jam terasa berdetak mundur, bukan maju. Setelah telepon putus asa Putri kepada Aditya, rumah besar itu diselimuti keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Mereka tahu, mobil Bu Karina dan Rian kini melaju kencang di jalan tol, dipenuhi kemarahan dan ketakutan finansial. Ini adalah waktu penantian yang paling menentukan, waktu di mana segala persiapan terakhir harus dilakukan untuk menyambut musuh yang datang dalam keadaan panik. 2 jam, bisik nenek suci dari ranjang, suaranya tegang. Mereka akan tiba dalam 2 jam. Itu perkiraan tercepat mereka dari bandara, terutama jika Bu Karina mengendarai sendiri dalam keadaan marah. Kita harus menyiapkan drama kecelakaan palsu sekarang, Putri. Itu harus sempurna. Drama yang dimaksud adalah sebuah sandiwara krisis medis yang harus cukup dramatis untuk membuat Bu Karina panik dan mengabaikan detail dokumen, tetapi tidak terlalu parah hingga memanggil para medis sungguhan yang bisa mengungkap sandiwara lumpuh nenek suci. Nenek suci mengeluarkan beberapa perlengkapan tersembunyi dari balik bantalnya. Sebotol kecil gliserin untuk menciptakan ilusi keringat dingin yang berlebihan, dan sedikit pewarna makanan merah yang dicampur untuk ilusi batuk parah. Putri mulai merias nenek suci dengan cermat. Ia memulas wajah nenek suci agar tampak pucat pasi, kemudian mengulaskan gliserin di dahi dan pelipis nenek suci, menciptakan butiran keringat yang tampak nyata dan mengerikan. Nenek suci sendiri melatih napasnya, pendek, tersengal-sengal, dan dangkal, seperti seseorang yang berjuang melawan sakit di paru-paru. Ingat Putri, desis nenek suci. Saat mereka tiba, kau harus terlihat hancur, tetapi tetap di sisi ranjangku. Jangan beri mereka kesempatan untuk menenangkan diri. Tepat ketika persiapan medis palsu selesai, sebuah mobil lain memasuki pekarangan. Tanpa menggunakan klakson, bergerak senyap seperti hantu. Itu adalah Pak Arya. Putri bergegas menyambut pengacara nenek suci di pintu samping, di mana Pak Arya berdiri dengan koper kulit tua yang berisi umpan. Perubahan wasiat terakhir palsu yang menjadi jebakan hukum. Anda harus bersembunyi di gudang belakang, Pak, bisik Putri dengan napas setengah-setengah, matanya waspada. Bu Karina bisa datang kapan saja, dan dia pasti akan mencari Anda. Tetapi kita tidak ingin dia tahu Anda sudah berada di sini. Begitu dia memasuki rumah, Anda harus muncul secara dramatis, seolah Anda berusaha mati-matian datang dari jauh. Pak Arya, seorang pria tua yang cerdas dan penuh perhitungan, mengangguk tanpa banyak bicara. Ia melihat ke kamar nenek suci yang remang-remang, melihat persiapan drama di dalam, dan tersenyum tipis. Rencana yang brilian. Nyonya Suci selalu selangkah lebih maju. Aku akan menunggu sinyalmu, Putri. Keselamatan Nyonya Suci adalah prioritas. Putri memastikan Pak Arya tersembunyi dengan aman di gudang belakang, tempat yang jarang disentuh dan tidak memiliki jendela ke arah pekarangan depan. Ia kembali ke kamar nenek suci. Jantungnya berdebar kencang. Panggung sudah siap.
para aktor utama dan pemain kunci sudah berada di posisi masing-masing. Hanya tinggal menunggu kedatangan para penjahat. 15 menit kemudian, suara deru mobil yang marah dan rem yang diinjak tiba-tiba terdengar keras dari pekarangan depan. Bukarina dan Rian telah tiba, terburu-buru dan dipenuhi amarah yang membara karena ulah Putri. Pintu depan dibuka dengan tendangan keras dan Bukarina melangkah masuk. Wajahnya merah padam, seolah ia bisa melahap siapa saja di depannya. Di belakangnya, Rian terlihat gugup, sementara Aditya berjalan dengan bahu terkulai. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan akan ledakan amarah ibunya. "Putri, apa-apaan kau? Siapa yang kau ancam panggil polisi? Kau mau menghancurkan reputasi kami?" Bukarina langsung berteriak. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Ia tidak peduli pada nenek suci. Prioritas pertamanya adalah mengendalikan Putri dan memastikan tidak ada pihak luar yang tahu tentang situasi mereka, terutama polisi. Putri, yang sudah menunggu di ruang tengah, menoleh dengan wajah penuh air mata yang ia pancing sendiri dan kekacauan. Ia memainkan peran menantu yang sudah diambang batas kewarasan. "Bu, Nenek Suci semakin parah, Bu. Saya takut nenek akan meninggal. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya sudah mencoba menelepon Aditya, tapi dia tidak mengangkatnya." "Omong kosong, nenek hanya tidur. Dia tidak akan mati sebelum dokumennya selesai," geram Bukarina. Tetapi kata-kata itu keluar dengan suara yang lebih gemetar dari biasanya. Ketakutan itu nyata. Ketakutan kehilangan 70 miliar rupiah. Bukarina segera berlari menuju kamar nenek suci. Rian mengikutinya dengan cemas, meninggalkan Aditya yang hanya bisa berdiri di ruang tamu, melihat kehancuran rumah tangganya tanpa berani bertindak. Bukarina membuka pintu kamar nenek suci dan seketika ia terpaku. Drama kecelakaan palsu bekerja dengan sempurna. Di ranjang, nenek suci terbaring miring. Wajahnya yang pucat dipenuhi keringat dingin, dan ia terengah-engah. Setiap napasnya terdengar seperti keras terakhir. Di sudut mulut nenek suci, terlihat noda semu merah, ilusi batuk darah. Pemandangan itu ditambah dengan kelelahan yang nyata dari Putri yang terlihat berdiri di sisi ranjang nenek suci, cukup untuk membuat Bukarina kehilangan kendali. "Ya Tuhan, Nenek, Rian, cepat panggil dokter, cepat," perintah Bukarina. Nada suaranya kini bukan lagi amarah, melainkan kepanikan total yang bercampur dengan perhitungan keji. Dia tidak takut pada kematian nenek suci, dia takut pada kematian nenek suci sebelum surat wasiat palsu mereka ditandatangani. Rian sudah akan berlari keluar, tetapi Bukarina segera menariknya kembali. "Tunggu, jangan panggil dokter sungguhan. Mereka bisa bertanya macam-macam. Kita harus memikirkan surat itu dulu. Kalau nenek meninggal sebelum tanda tangan." Kalimat Bukarina terputus. Ketakutan finansial mencekiknya. Tepat pada momen kepanikan total Bukarina, saat ia sedang bergumul antara menyelamatkan ibunya atau menyelamatkan uangnya, pintu kamar terbuka lebih lebar dan Pak Arya melangkah masuk. Kedatangannya sangat dramatis, seolah ia muncul entah dari mana, seolah ia adalah utusan takdir. "Nyonya Karina, syukurlah Anda sudah kembali," seru Pak Arya. Suaranya tegas dan mendesak. "Saya di sini atas instruksi terakhir Nyonya Suci. Saya baru saja tiba, dan saya mendengar kondisinya sangat kritis." Bukarina dan Rian terkejut melihat kehadiran Pak Arya, pengacara keluarga yang disegani. "Pak Arya, bagaimana Anda tahu?" tanya Bukarina. Kecurigaannya sesaat kalah oleh kepanikan. "Nyonya Suci menelepon saya sebelum kondisinya memburuk total. Beliau tahu dia tidak punya banyak waktu. Beliau meminta saya untuk segera mengurus perubahan wasiat terakhir. Beliau sadar tidak akan bertahan. Ini adalah keputusan final beliau," jelas Pak Arya, sambil membuka koper kulitnya dengan gerakan tergesa-gesa, menampakkan dokumen bermaterai yang terlihat sangat resmi. Pak Arya meletakkan dokumen itu di meja kecil di samping ranjang nenek suci, tepat di bawah hidung Bukarina.
Dokumen itu dihiasi segel resmi dan terlihat sangat sah. Nyonya Karina, kita tidak punya banyak waktu. Nyonya Suci terlalu lemah untuk memegang pena, kata Pak Arya. Matanya fokus pada Nenek Suci yang terus terengah-engah. Dalam kondisi seperti ini, Nyonya Suci telah memberikan kuasa penuh kepada Anda sebagai anak tertua untuk menandatangani dan menyaksikan dokumen ini, untuk mempercepat prosesnya, sehingga keinginan terakhirnya terpenuhi. Bu Karina membaca sekilas judul di halaman pertama dokumen itu. Judulnya terdengar seperti pengalihan aset untuk dirinya dan Rian. Matanya menyala oleh keserakahan yang membutakan. Dia melihat Nenek Suci yang sekarat di ranjang. Dia melihat 70 miliar rupiah yang bisa hilang kapan saja. Dan dia melihat dokumen yang tampaknya memberikan kekayaan itu kepadanya sekarang juga. Dalam kepanikan karena drama kecelakaan palsu Nenek Suci dan ketakutan kehilangan uang, Bu Karina tidak membaca detail kecil di tengah dokumen. Dia hanya fokus pada kemenangan yang sudah di depan mata. Baiklah, berikan padaku, geram Bu Karina, meraih pena dari tangan Rian yang kebingungan. Dengan tangan gemetar, Bu Karina menandatangani dokumen umpan itu dengan tergesa-gesa, tidak menyadari bahwa ia baru saja menandatangani pengakuan hukum yang akan membatalkan semua wasiat palsu yang telah ia siapkan, dan secara otomatis mengaktifkan klausul pencabutan hak warisnya dalam wasiat asli Nenek Suci. Rian, yang juga buta oleh keserakahan, ikut membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi. Aditya, yang masih berdiri mematung di ambang pintu, melihat ibunya dan adiknya menandatangani dokumen itu. Sebuah tindakan yang ia kira adalah pemenuhan keinginan terakhir nenek, bukan sebuah kejahatan. Jebakan telah tertutup. Pak Arya tersenyum kecil, senyum kemenangan yang hanya ia dan Putri pahami. Ia mengambil dokumen itu dengan hati-hati. Terima kasih, Nyonya Karina. Keinginan terakhir Nyonya Suci telah dipenuhi. Sekarang dia bisa tenang. Bu Karina, yang merasa sudah memenangkan 70 miliar rupiah, kini kembali fokus pada Putri. Ia melangkah mendekati Putri, matanya penuh kebencian. Sekarang, giliranmu, Putri. Kau akan menyesal karena berani mengancam kami dengan polisi. Kau akan membayar mahal untuk semua ini, dan kau akan segera keluar dari rumah ini tanpa sepeser pun, setelah nenek selesai. Bu Karina menekankan kata selesai dengan nada yang dingin dan kejam, tidak menyadari bahwa sandiwaranya baru saja berakhir, dan sandiwara yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 7. Pengungkapan di tengah perayaan. Kamar Nenek Suci kini dipenuhi udara kemenangan yang beracun. Bu Karina berdiri tegak di samping ranjang. Matanya berkilat-kilat karena euforia tak terkendali. Ia baru saja menandatangani dokumen yang ia yakini mengamankan harta 70 miliar rupiah miliknya. Dan ia merasa tak ada yang bisa menghentikannya. Rasa lega karena sandiwara mengerikan Nenek Suci telah selesai. Dan kekayaan sudah di tangan, membuat Bu Karina lupa diri. Sementara Rian menyeringai, menggosok-gosok tangan, matanya sudah membayangkan kemewahan baru. Kau lihat Putri, ujar Bu Karina, suaranya kini kembali pada nada dominasi yang dingin, tetapi kali ini diselimuti kesombongan tak terbatas. Ia melangkah mendekati Putri, yang masih berdiri di sana dengan wajah pura-pura putus asa. Kau benar-benar tidak berguna, hanya bisa merawat orang lumpuh dan menangis. Sekarang, setelah semua selesai, kau harus enyah dari rumah ini. Aditya, urus perceraian secepatnya. Wanita seperti dia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kaya ini. Dia sudah menanggung hutang bakti, dan sekarang waktunya untuk keluar. Ancaman itu menusuk, tetapi Putri menahannya, memainkan peran pasifnya. Ia hanya menundukkan kepala, seolah hancur oleh ancaman pengusiran dan perceraian itu. Rian terkekeh. Benar, Kak, kasihan sekali kau Putri. Kau hanya mendapatkan tugas kotornya, dan kami yang mendapatkan hasilnya. Kau hanya mendapatkan air mata, sedangkan kami mendapatkan 70 miliar. Di tengah luapan kemenangan Bu Karina dan Rian,
Aditya yang sedari tadi mematung di ambang pintu tampak semakin menyedihkan. Ia menyaksikan ibunya mengancam istrinya dengan perceraian, menyaksikan adiknya menertawakan penderitaan putri, dan ia tetap diam. Sebuah boneka tanpa jiwa yang terbuat dari kepasifan dan ketakutan. Keraguan mulai merayapi wajah Aditya, tetapi dia terlalu takut untuk melawan dominasi ibunya. "Nyonya Karina, saya rasa urusan saya sudah selesai," kata Pak Arya dengan tenang. Suaranya memecah keheningan yang dipenuhi arogansi. Pak Arya mengemasi koper kulitnya, tetapi tatapannya tidak lepas dari Bu Karina, tatapan yang kini penuh penilaian. "Saya harap Anda akan menghargai keinginan terakhir Nyonya Suci." "Tentu saja saya akan menghargainya, Pak Arya," cibir Bu Karina. "Keinginan terakhirnya adalah agar saya dan Rian kaya raya. Sekarang, bisakah Anda keluar? Saya ingin membereskan ruangan ini dan membuang semua yang tidak perlu di sini." Kalimat "membuang semua yang tidak perlu" itu jelas merujuk pada Putri dan Nenek Suci yang dianggapnya sebentar lagi akan mati. Saat Bu Karina berbalik, siap untuk menikmati kemenangan dan merencanakan pesta pora, sebuah gerakan kecil di ranjang menghentikan langkahnya. Itu adalah gerakan yang sangat halus, tetapi di mata Putri, itu adalah sinyal. Nenek Suci membuka mata, tatapannya yang tajam bertemu dengan tatapan Putri. Sebuah konfirmasi tanpa kata. Lalu, hal yang paling mustahil terjadi. Nenek Suci yang lumpuh, yang sedari tadi terbaring kaku, tiba-tiba bergerak. Ia tidak hanya batuk atau menggeliat. Dengan perlahan, dengan kekuatan yang menakjubkan, Nenek Suci mengangkat tangan kanannya, meraih selimut tebal yang menutupi kakinya, dan menyingkapkannya ke samping. Kemudian, dengan postur yang sempurna dan punggung yang tegak, Nenek Suci bangkit dan duduk di ranjang. Kedua kakinya menjuntai, siap menjejak lantai. Wajah Bu Karina, Rian, dan Aditya seketika membeku. Ekspresi mereka berubah dari euforia menjadi kejutan yang murni. Kejutan yang melumpuhkan semua kemampuan mereka untuk berbicara atau bergerak. Mulut Bu Karina terbuka, matanya melotot, seolah ia sedang melihat hantu yang bangkit dari kubur. "Mengagetkan, bukan?" Suara Nenek Suci terdengar, tidak lagi lemah dan tersengal-sengal, tetapi kuat, jelas, dan dingin, memancarkan otoritas seorang wanita yang tidak pernah kehilangan kekuasaannya. "Kau kira aku mati? Kau kira aku lumpuh? Kau kira aku tidak bisa melihat semua kebusukan dan keserakahan kalian?" Bu Karina adalah yang pertama mendapatkan kembali suaranya, meskipun suaranya kini melengking tinggi dipenuhi ketidakpercayaan. "Ini tidak mungkin. Kau gila, Nek. Ini pasti ulah wanita ini. Putri, kau pasti menyuntiknya dengan sesuatu. Kau membuat nenek menjadi gila." Bu Karina menunjuk Putri, berusaha mengalihkan semua kesalahan. Rian, yang masih syok, mencoba menolong ibunya. "Ya Bu, pasti dia. Dia mencoba merusak warisan kita. Panggil polisi Bu, nenek kita diracuni." Nenek Suci tertawa, tawa yang kering dan ironis. Tawa itu menghancurkan sisa-sisa kesombongan Bu Karina. "Aku tidak gila, Karina. Aku hanya lebih pintar dari yang kau kira. Sandiwara kelumpuhan ini adalah ujian. Ujian yang gagal kau lewati dengan skor yang sangat memuaskan, bahkan melebihi ekspektasiku." Nenek Suci turun dari ranjang, kakinya menjejak lantai dengan mantap, dan ia berjalan perlahan mendekati Bu Karina. Setiap langkah Nenek Suci adalah hantaman psikologis bagi Bu Karina. "Kau pikir aku tidak tahu kau mencoba memalsukan wasiatku? Kau pikir aku tidak tahu kau meninggalkan putri yang berharga ini sendirian di sini, hanya untuk memastikan aku tidak bisa pergi kemana-mana? Kau bahkan mengirim mata-mata untuk mengawasiku." Nenek Suci menatap tajam ke arah Bu Karina. "Kau meninggalkan aku agar aku mati pelan-pelan. Itu bukan hanya keserakahan, Karina. Itu adalah niat membunuh." Bu Karina menggeleng cepat. Air mata mulai menggenang di matanya. Air mata yang bukan berasal dari rasa bersalah, melainkan dari ketakutan kehilangan 70 miliar rupiah. "Tidak,
Aku tidak tahu apa-apa. Kami hanya ingin warisan kami." "Warisan?" Nenek Suci mendengus. "Warisan itu hanya untuk orang yang pantas." Tiba-tiba, Pak Arya yang sedari tadi berdiri di sudut, bergerak maju. Ini adalah saatnya menunjukkan bukti. Ia membuka koper kulitnya dan mengeluarkan 2 dokumen. "Nyonya Karina, Tuan Rian," ujar Pak Arya dengan nada semi yang mengintimidasi. "Saya meminta Anda untuk melihat ini. Dokumen pertama, ini adalah dokumen yang tadi Anda tanda tangani dengan tergesa-gesa. Dokumen ini yang Anda kira adalah pengalihan aset, sebenarnya adalah pengakuan Anda bahwa Anda telah mencoba membatalkan wasiat asli Nyonya Suci." Lalu, Pak Arya meletakkan dokumen kedua di atas meja. Dokumen yang jauh lebih mengerikan. "Dan ini, Nyonya Karina dan Tuan Rian, adalah draft wasiat palsu yang Anda persiapkan, yang baru saja Putri temukan di kamar Anda tadi malam." Dan di baliknya, Pak Arya membalik halaman dokumen itu. Terdapat jadwal rinci pemutusan dial listrik dan air di kamar Nyonya Suci. Sebuah rencana yang Anda buat untuk memastikan Nyonya Suci meninggal setelah Anda menandatangani dokumen palsu ini. Wajah Bu Karina dan Rian langsung berubah warna menjadi abu-abu. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tahu, hanya mereka berdua yang memiliki rencana keji itu. Bukti dan pengakuan tersembunyi itu kini menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Rencana pembunuhan yang tersembunyi kini terkuak di depan mata. Aditya yang selama ini diam membisu, tiba-tiba tersentak. Ia melihat jadwal pemutusan dial listrik dan air. Ia mendengar kata pembunuhan berencana. Ia menatap ibunya, Bu Karina, yang kini wajahnya penuh keringat dan ketakutan. Aditya menyadari kengerian yang selama ini ia hindari. "Mama, itu tidak benar. Ma, jelaskan pada kami. Apa-apaan ini? Kenapa Mama mau membunuh nenek?" Aditya berteriak. Suaranya pecah. Pahlawan yang terlambat muncul, yang hanya bisa menunjukkan keberanian setelah ibunya tertangkap basah. Bu Karina hanya bisa menggeleng, tidak mampu berkata-kata, kini terperangkap antara ketakutan hukum dan rasa malu yang mematikan. Rian tersungkur ke lantai, semua kesombongannya lenyap, digantikan oleh kepanikan. Putri menatap Aditya. Suaminya yang pengecut itu kini tampak seperti anak kecil yang terluka. Di mata Aditya, Putri melihat rasa sakit dan penyesalan yang tulus. Penyesalan karena memilih pasif. Putri tahu Aditya bukan bagian dari konspirasi pembunuhan, tetapi pasifnya Aditya yang membuat Bu Karina merasa bebas untuk berbuat keji. Nenek Suci menoleh ke Pak Arya. "Pak Arya, sekarang Anda umumkan, siapa yang berhak atas warisan 70 miliar rupiah ini?" Pak Arya menghela napas. "Sesuai dengan wasiat asli yang sudah saya amankan, Nyonya Karina dan Tuan Rian, karena Anda telah melakukan upaya penipuan, pemalsuan, dan terbukti berniat jahat terhadap Nyonya Suci. Semua hak waris Anda secara otomatis dicabut. Dan Nyonya Suci, yang kini telah pulih dan membuktikan niat jahat Anda, berhak untuk menentukan kembali nasib aset-aset tersebut, serta menuntut Anda secara hukum." Rasa kemenangan yang baru Bu Karina rasakan 5 menit lalu, kini hancur berkeping-keping. 70 miliar rupiah itu hilang, dicabut, bukan oleh kematian, tetapi oleh kegagalan sandiwaranya. Bu Karina, sang ratu drama, kini telah dijatuhkan dari singgasananya. Bab 8. Penghancuran reputasi dan penahanan kekalahan. Bu Karina dan Rian di kamar Nenek Suci terasa seperti kekalahan di ruang sidang. Tetapi Nenek Suci tahu bahwa untuk memastikan mereka tidak pernah bangkit lagi, untuk menghancurkan sumber kesombongan mereka, yaitu reputasi sosial, pengungkapan itu harus dilakukan di panggung yang lebih besar. Tidak cukup hanya mencabut hak waris mereka. "Putri," ujar Nenek Suci, yang kini sudah mengenakan gaun sutra terbaiknya, duduk tegak di sofa ruang tamu, seolah tak pernah ada hari di mana ia terbaring tak berdaya. Sosoknya memancarkan aura kekuasaan yang sesungguhnya. Mereka hidup dari gengsi dan nama baik palsu.
Kita harus menghancurkan fondasi itu. Kita akan mengadakan perayaan. Perayaan yang dimaksud bukanlah perayaan kesembuhan nenek suci, melainkan sebuah jebakan sosial. Putri, yang kini bertindak sebagai tangan kanan nenek suci, segera menjalankan perintah itu. Dalam waktu 24 jam, undangan disebarkan dengan cepat melalui telepon dan pesan singkat, mengumumkan acara syukuran kesembuhan ajaib nenek suci yang akan diadakan malam itu juga. Nenek suci menggunakan jaringan dan nama lamanya, memastikan semua kerabat besar, rekan bisnis penting, dan bahkan beberapa sosialita yang mendengar gosip dari Melati, sahabat Putri, akan hadir. Undangan itu terasa mendadak, dramatis, dan sangat viral, memastikan tingkat kehadiran yang tinggi didorong oleh rasa penasaran. Bu Karina dan Rian, meskipun sudah tahu wasiat mereka dicabut dan bukti kejahatan mereka ditemukan, terpaksa datang. Mereka tidak punya pilihan. Jika mereka absen dari syukuran ibunya yang baru sembuh ajaib, itu akan mengonfirmasi semua gosip buruk yang sudah beredar. Mereka masuk dalam rumah dengan kepala tegak, sebuah tindakan yang dipenuhi arogansi palsu, berusaha mempertahankan sandiwara bahwa mereka adalah anak dan cucu yang berbakti. Kau berani sekali membuat drama seperti ini, Nek, bisik Bu Karina pada nenek suci, matanya memancarkan ancaman di tengah kerumunan tamu yang mulai berdatangan. Kau sudah mengambil uang kami, jangan hancurkan reputasi kami. Kau akan menyesal jika melakukan itu. Reputasi? Balas nenek suci dengan senyum dingin. Reputasi musnah sudah hancur sejak kau menandatangani rencana pembunuhanku, Karina. Kau datang ke perayaanku, nikmati pertunjukannya. Putri, yang mengenakan pakaian sederhana namun elegan, berdiri di sisi nenek suci, menerima ucapan selamat dari para tamu yang terkejut, melihat nenek suci yang kini berdiri tegak. Para tamu berbisik-bisik, mengonfirmasi kebenaran gosip yang mereka dengar, dan mengamati Bu Karina dan Rian dengan tatapan penuh pertanyaan. Aditya, suaminya, berdiri jauh di sudut ruangan, tampak hancur, mencoba menjauh dari ibu dan putri sekaligus, dihantui rasa malu dan bersalah. Tepat saat suasana mencapai puncak kehebohan, nenek suci mengambil mikrofon dan berdiri di tangga utama, sebuah posisi yang memberinya otoritas penuh. Semua bisikan berhenti, semua mata tertuju padanya. Selamat datang hadirin sekalian, suara nenek suci terdengar keras dan jelas. Tidak ada sedikit pun jejak kelemahan. Kalian semua datang untuk merayakan kesembuhan ajaibku, tapi aku harus mengoreksi. Malam ini bukanlah malam syukuran, melainkan pengungkapan di tengah perayaan. Wajah Bu Karina dan Rian seketika memucat, menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan publik terakhir nenek suci. Nenek suci melanjutkan, kalian semua tahu, aku terbaring sakit selama hampir setahun. Seluruh kota tahu aku lumpuh dan tak berdaya. Itu adalah sandiwara, aku tidak lumpuh. Aku hanya berpura-pura untuk menguji keserakahan keluargaku sendiri. Suara gemuruh terdengar dari para tamu. Teriakan kaget dan bisikan histeris memenuhi ruangan. Nenek suci mengangkat tangan, meminta keheningan. Aku melakukan sandiwara ini karena anakku, Bu Karina, dan cucuku Rian telah merencanakan penggelapan wasiat senilai 70 miliar rupiah milikku. Mereka mengira aku akan segera mati. Mereka meninggalkan menantuku, Putri, sendirian untuk merawatku. Bukan karena bakti, melainkan untuk memastikan aku tidak bisa pergi kemana-mana. Nenek suci mengarahkan pandangannya tajam pada Bu Karina, yang kini bergetar. Mereka bahkan tidak hanya ingin mengambil uangku. Mereka menyiapkan rencana keji. Mereka telah membuat jadwal untuk memutus dia listrik dan air di kamarku setelah wasiat palsu mereka ditandatangani, agar aku meninggal sendirian dalam kegelapan. Nenek suci memberikan sinyal kepada petugas yang sudah disiapkan. Tiba-tiba, sebuah layar proyektor besar diturunkan, dan di sana muncul gambar draft wasiat palsu Bu Karina yang ditemukan Putri, diikuti dengan gambar jadwal pemutus dia listrik dan air yang mematikan. Bukti yang tak terbantahkan disajikan di depan umum. Ruangan itu hening,
terkejut oleh bukti visual kekejaman yang tak terbayangkan itu. Keheningan itu pecah oleh teriakan panik dan marah dari para tamu yang merasa jijik. "Lihatlah, inilah anak dan cucu yang kalian kagumi. Mereka adalah penipu dan berpotensi pembunuh," seru Nenek Suci. Bu Karina tidak bisa menahan diri lagi. Reputasinya yang dibangun selama puluhan tahun hancur dalam hitungan detik. Ia berteriak histeris, mencoba merebut mikrofon dari Nenek Suci, tetapi dihentikan oleh para pengawal yang sudah disiapkan. "Tidak, kalian semua dibohongi. Dia gila, nenek ini gila. Putri yang merencanakan semua ini. Dia yang membuat nenek gila," teriak Bu Karina menunjuk Putri. Namun, tidak ada yang percaya padanya. Kata-kata itu hanyalah keputusasaan. Saat kekacauan mencapai puncaknya, Pak Arya melangkah maju, berdiri di samping Nenek Suci. Pria ini, seorang pengacara terkemuka, adalah pengukuh kebenaran. "Hadirin sekalian," ujar Pak Arya dengan suara tenang yang memotong kepanikan. "Saya Pak Arya, pengacara Nyonya Suci. Saya mengonfirmasi kebenaran semua yang Anda lihat dan dengar. Dan berdasarkan bukti niat jahat dan pemalsuan yang sudah ditandatangani oleh Nyonya Karina dan Tuan Rian, merujuk pada dokumen jebakan di bab 5, Nyonya Suci telah mencabut semua hak waris mereka. Dan bukan hanya itu," lanjut Pak Arya, nada suaranya berubah serius. "Mewakili Nyonya Suci, kami malam ini juga akan melaporkan Nyonya Karina dan Tuan Rian ke pihak berwajib atas tuduhan upaya penipuan besar-besaran dan kekerasan dalam rumah tangga bentuk penelantaran yang membahayakan nyawa. Kami meminta maaf atas drama ini, tetapi kami harus memberikan nama baik Nyonya Suci dan melindungi asetnya yang bernilai 70 miliar rupiah. Pengumuman tuntutan dan penahanan itu adalah pukulan terakhir." Bu Karina jatuh tersungkur ke lantai. Gaun mahalnya kini basah oleh air mata kekalahan dan rasa malu yang mematikan. Rian berdiri gemetar, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Uang, kebebasan, dan reputasi. Di tengah kekacauan itu, Putri menatap Aditya di sudut. Mata Aditya bertemu dengannya, penuh penyesalan. Kini menyadari sepenuhnya betapa jahatnya keluarganya dan betapa luar biasanya istrinya. Putri tersenyum tipis. Ia telah memenangkan pertempuran. Bukan hanya untuk uang Nenek Suci, tetapi untuk harga dirinya sendiri. Pengungkapan di tengah perayaan ini telah menjadi titik balik, menghancurkan musuhnya secara publik, dan menyiapkan mereka untuk konsekuensi hukum yang tak terhindarkan. Bab 9. Konsekuensi hukum dan ujian cinta keramaian pesta, yang semula dipenuhi kejutan dan bisikan histeris, kini berubah menjadi suasana tegang yang mencekam. Hanya beberapa menit setelah Pak Arya mengumumkan dimulainya tuntutan hukum, sirene mobil polisi terdengar melengking di luar gerbang. Sebuah suara yang menandai dimulainya babak baru yang tak terhindarkan. Bu Karina dan Rian yang tersungkur di lantai, tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatan mereka. Bukan untuk melawan kebenaran, melainkan untuk melancarkan serangan verbal terakhir. Bu Karina melompat berdiri, wajahnya penuh air mata dan makian, mengarahkannya sepenuhnya kepada Putri. "Ini semua salahmu. Kau wanita licik. Kau yang meracuni pikiran nenek. Kau yang ingin merebut semua kekayaan kami. Lihat saja Putri, aku akan keluar dari sini dan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu menyesal telah lahir," teriak Bu Karina. Suaranya serak karena dendam. Rian, di sampingnya, hanya bisa mengeluarkan erangan putus asa, menyadari bahwa ia telah kehilangan seluruh kemewahan yang selama ini ia nikmati, hanya karena keserakahan sesaat. Di tengah kekacauan itu, Nenek Suci berdiri tegak, membiarkan semua teriakan itu menghantamnya tanpa sedikit pun kerutan di wajahnya. Putri, yang selama ini selalu takut pada ancaman Bu Karina, kini menatapnya dengan ketenangan dingin. Ia telah mencapai titik di mana ancaman Bu Karina hanya terdengar seperti gonggongan anjing yang terikat. Aditya sendiri berdiri mematung di sudut, menyaksikan ibunya berubah menjadi monster yang berteriak. Pintu terbuka dan beberapa petugas kepolisian yang tegap masuk ke dalam ruangan.
kedatangan mereka yang tenang dan profesional menjadi kontras yang tajam dengan histeria Bu Karina. Pak Arya segera bergerak, menyambut para petugas itu dan memberikan instruksi dengan nada semi dan tanpa emosi. "Tuan-tuan, saya Pak Arya, pengacara Nyonya Suci. Kedua orang ini, Nyonya Karina dan Tuan Rian, telah dituntut atas upaya penipuan besar-besaran yang melibatkan pemalsuan dokumen wasiat senilai 70 miliar rupiah, serta penelantaran yang membahayakan nyawa dengan rencana pemutusan utilitas dasar di kamar Nyonya Suci." Jelas Pak Arya menyodorkan 2 buah dokumen kunci, draft wasiat palsu yang ditemukan Putri, dan dokumen umpan yang ditandatangani Bu Karina, yang secara hukum mengikat mereka dalam jebakan pengakuan. Saat Pak Arya menjelaskan bukti-bukti itu, Bu Karina mencoba menyanggah, mencoba menyangkal, mencoba menyuap, tetapi suaranya diabaikan. Ia kini tidak lagi dihadapkan menantu yang lemah, melainkan dihadapkan hukum yang dingin dan tak terbantahkan. Rian, yang melihat ibunya diabaikan, menjerit histeris. Ia berlari ke arah Nenek Suci, berlutut, dan memohon ampun, memohon agar nenek menarik tuntutan itu. "Nenek, jangan lakukan ini. Aku berjanji akan berubah. Aku akan mengurus nenek dengan baik. Aku memohon, nenek, kasihanilah kami. Jangan penjarakan mama," ratap Rian. Tetapi Nenek Suci hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Kau tidak memohon padaku, Rian. Kau memohon pada 70 miliar rupiah. Terlambat, kau sudah memilih jalanmu," balas Nenek Suci, suaranya bagaikan es. "Tuntutan itu resmi." Petugas polisi membacakan hak-hak mereka dengan tenang, dan kemudian tibalah saat penahanan. Seorang petugas mendekati Bu Karina, yang langsung meronta-ronta dengan gila. "Jangan sentuh aku wanita terhormat, aku tidak bersalah. Aku akan memanggil pengacaraku. Aku akan memenjarakan kalian semua," teriak Bu Karina. Teriakan itu adalah teriakan kekalahan total. Teriakan seorang ratu yang baru saja dilucuti dari semua kekuasaan dan kemewahannya. Saat Bu Karina dibawa keluar dari ruangan, matanya mencari Putri, dan ia meludahkan kalimat terakhirnya yang penuh kebencian. "Kau yang memulai ini, Putri. Kau akan berakhir lebih buruk dariku. Ingat itu." Rian juga dibimbing keluar. Ia hanya bisa menangis terseduh-seduh, memanggil nama ibunya. Pemandangan itu, Bu Karina yang melawan dan Rian yang menangis seperti bayi, adalah penutup yang sempurna bagi sandiwara kejahatan mereka. Di balik pintu, suara sirene mobil polisi kembali meraung, membawa Bu Karina dan Rian menuju sel yang akan menjadi tempat mereka merenungi keserakahan mereka yang tak terhingga. Ruangan besar itu kembali sunyi. Hanya tersisa Nenek Suci, Putri, Pak Arya, dan Aditya. Keheningan itu terasa berat, tetapi ini adalah keheningan pembersihan. Keheningan setelah badai berlalu. Pak Arya menghela napas lega. "Tugas saya selesai, Nyonya Suci. Kedua tersangka sudah dalam penahanan. Sekarang, Anda adalah pemilik sah yang tak terbantahkan atas semua aset, 70 miliar rupiah. Saya akan mengurus proses hukum selanjutnya dan memastikan mereka mendapatkan hukuman setimpal atas rencana keji mereka." Setelah Pak Arya pergi, hanya tersisa Putri dan Aditya di ruangan itu. Nenek Suci duduk di sofa mengamati mereka. Aditya yang selama ini pasif dan pengecut, kini akhirnya bergerak. Ia berjalan sempoyongan menuju Putri, jatuh berlutut di depannya, menundukkan kepala dalam-dalam. "Putri, sayang, maafkan aku," Aditya berbisik. Suaranya pecah karena isak tangis yang tertahan. Aku sangat malu. Aku tahu, aku pengecut. Aku tahu aku tidak membelamu. Aku tidak tahu mama akan sekeji itu, tapi aku membiarkan semua ini terjadi. Aku membiarkanmu menderita. Aku membiarkan nenek dalam bahaya. Aku adalah suami yang gagal." Pengakuan Aditya itu tulus. Putri bisa merasakannya. Aditya bukan pelaku utama, tetapi kegagalannya untuk bertindak telah membiarkan kejahatan itu berkembang. Putri menatap wajah suaminya, wajah yang kini tidak lagi arogan seperti yang dipelajari dari ibunya,
melainkan wajah yang benar-benar hancur. Nenek Suci angkat bicara. Suaranya lembut, tetapi penuh otoritas. Putri, kau telah membuktikan dirimu. Harta 70 miliar itu sudah aman. Nasib Aditya kini sepenuhnya ada di tanganmu. Dia adalah suamimu, tetapi dia telah gagal melindungimu. Kau berhak untuk meninggalkannya. Putri menarik napas dalam-dalam. Ia telah mendapatkan keadilan. Ia telah memenangkan pertempuran melawan keluarga suaminya. Tapi kini, ia harus membuat keputusan tentang masa depannya dengan Aditya. Ia berlutut, menyentuh bahu Aditya. Bangun Aditya, kata Putri. Suaranya tidak lagi lemah, tetapi penuh kekuatan. Aku tidak bisa memaafkan semua yang kau lakukan dan tidak kau lakukan dalam semalam. Kau membiarkan ibumu menghancurkan kita. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Putri menatap Nenek Suci. Ia tidak bisa melanjutkan hidup di rumah yang sama, di bawah bayangan kenangan buruk ini. Aku akan pergi, Aditya. Aku butuh waktu. Kau harus membuktikan dirimu, bukan kepadaku, tapi kepada dirimu sendiri. Kau harus membangun hidupmu sendiri, tanpa bayangan ibumu, tanpa uang haram. Hanya dengan begitu, kita bisa bicara tentang kesempatan kedua. Putri membuat keputusan tegas. Ia tidak menceraikan Aditya saat itu juga, tetapi ia memberinya hukuman terberat, pemisahan, pengujian, dan tuntutan untuk berubah. Putri membalikkan punggungnya, meninggalkan Aditya yang tersungkur di lantai, dan berjalan keluar dari kamar menuju kamar Nenek Suci. Pintu kamar Bukarina dan Rian kini disegel oleh garis polisi, sebuah simbol akhir kekuasaan mereka. Dengan Bukarina dan Rian ditahan, rumah itu kini terasa bersih. Putri, ditemani Nenek Suci, mengambil satu langkah berani menuju kehidupan baru dan kesempatan kedua yang menunggunya. Bab 10. Modal kebebasan dan awal yang baru pagi. Setelah penahanan Bukarina dan Rian, rumah besar itu terasa berbeda. Udara yang semula pengap dan mencekik kini terasa bersih, ringan, seolah racun kebencian dan keserakahan telah disedot keluar. Namun, Putri tahu, ia tidak bisa tinggal di sana. Dinding-dinding rumah itu terlalu banyak menyimpan memori tentang penderitaan dan penindasan. Ia masuk ke kamar Nenek Suci, di mana Nenek Suci sudah menunggunya, berpakaian rapi, berseri-seri, sama sekali tidak tampak seperti wanita yang baru saja menjalankan sandiwara kelumpuhan yang melelahkan. Kita pergi, Putri, ujar Nenek Suci, tatapannya penuh tekad. Kita tinggalkan semua kebusukan di sini. Rumah ini akan kusimpan sebagai aset, tetapi tidak akan pernah kita tinggali lagi. Nenek Suci menatap Putri dengan penuh kasih. Kau telah mempertaruhkan segalanya untukku. Kau membuktikan bahwa hati nurani jauh lebih berharga daripada kekayaan yang kotor. Warisan 70 miliar rupiah itu aman, dan aku berjanji, kau akan mendapatkan imbalan yang pantas. Tanpa menunda, Nenek Suci menghubungi Pak Arya. Melalui serangkaian proses hukum yang cepat dan terstruktur, Nenek Suci membuat keputusan yang mengubah hidup Putri selamanya. Ia secara resmi menunjuk Putri sebagai penerima hadiah besar atas jasa dan keberaniannya. Sebuah hadiah yang Nenek Suci sebut sebagai modal kebebasan. Transfer dana senilai 50 miliar rupiah dari aset pribadinya ke rekening Putri. Ini bukan warisan, tetapi hadiah mutlak. Buah pengakuan bahwa Putri adalah satu-satunya anggota keluarga yang benar-benar berharga. Putri terkejut, air matanya tumpah. Bukan karena jumlah uangnya yang fantastis, tetapi karena pengakuan dan kepercayaan yang diberikan Nenek Suci kepadanya. Uang ini bukan akhir, Putri, kata Nenek Suci sambil menggenggam tangan Putri. Ini adalah awal. Ini adalah alat bagimu untuk membangun kehidupanmu sendiri, jauh dari bayangan siapapun. Beberapa hari kemudian, Putri dan Nenek Suci meninggalkan rumah tua itu. Aditya hanya melihat kepergian mereka dari kejauhan. Putri tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya meninggalkan surat singkat yang berisi tantangan. Buktikan dirimu. Mereka pindah ke sebuah rumah baru
yang indah dan modern di kawasan yang tenang. Sebuah kontras yang mencolok dari rumah tua yang penuh intrik. Kehidupan baru. Putri dimulai dengan fondasi yang kuat. Kekayaan, kebebasan, dan sekutu yang tak tergantikan. Putri tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menggunakan sebagian besar modal dari nenek suci untuk mendirikan bisnis konsultasi properti dan desain interiornya sendiri. Bidang yang selalu ia impikan, tetapi dilarang oleh Bu Karina, karena dianggap tidak pantas bagi menantu orang kaya. Di kantor barunya, Putri bukan lagi menantu yang lemah. Ia adalah wanita mandiri, cerdas, dan penuh wibawa. Senyumnya kini adalah senyum yang tulus, bukan lagi senyum yang dipaksakan. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam pekerjaannya dan kebersamaan dengan nenek suci, yang kini menjadi penasehat dan sistem pendukung terbaiknya. Nenek suci yang sudah pulih total, menikmati hidupnya yang damai, melihat kebahagiaan Putri sebagai balasan terbaik atas pengorbanannya. Sementara itu, kehidupan Aditya di rumah lama terasa seperti neraka. Ia ditinggalkan sendirian. Rumah besar itu kini terasa kosong dan dingin. Gema dari suara Bu Karina yang kejam dan tangisan Rian yang manja selalu menghantuinya. Yang lebih buruk, ia kehilangan pekerjaannya di perusahaan keluarga Bu Karina. Seluruh hidupnya yang selama ini dibangun di atas uang ibunya, kini runtuh. Aditya menjadi bangkrut secara finansial dan spiritual. Ia sempat mencoba menghubungi Putri, memohon untuk kembali, tetapi Putri menolak dengan lembut. Putri hanya mengulang tantangannya. Kesempatan kedua hanya akan datang jika Aditya mampu berdiri tegak dengan kakinya sendiri, tanpa bantuan uang siapapun. Aditya akhirnya menerima nasibnya. Ia menjual mobil mewah terakhirnya untuk membayar utang-utang kecil yang ditinggalkan ibunya dan memutuskan untuk memulai dari bawah. Aditya yang manja dan selalu hidup dalam kemewahan, kini bekerja serabutan. Ia bekerja sebagai pengemudi taksi daring, kemudian menjadi pelayan di sebuah kedai kopi kecil. Pekerjaan itu melelahkan, gaji itu kecil, tetapi setiap rupiah yang ia dapatkan adalah miliknya sendiri. Sebuah kemenangan kecil atas bayangan ibunya. Ia memotong semua hubungan dengan teman-temannya, yang hanya mengenalnya sebagai putra Bu Karina, dan bahkan menolak panggilan dari pengacara Bu Karina, yang menawarkan bantuan untuk mengajukan banding. Aditya memutuskan untuk menanggung semua penyesalannya sendirian. Setiap hari yang ia lewati adalah penebusan dosa atas kegagalannya melindungi Putri dan nenek suci. Tubuhnya kurus, tangannya kasar, tetapi matanya kini menunjukkan ketulusan yang hilang selama bertahun-tahun. Bab 11. Penebusan dan kesempatan kedua. Beberapa bulan berlalu. Bisnis Putri berkembang pesat. Ia menjadi wanita sukses, dihormati oleh rekan-rekannya. Suatu sore, saat ia sedang makan siang dengan Melati, sahabatnya, Melati menceritakan sesuatu. "Kau tahu, Put," kata Melati sambil menatap Putri dengan penuh kekaguman. "Aku bertemu Aditya beberapa hari lalu. Dia tidak terlihat seperti Aditya yang dulu. Dia mengantarku dengan taksi daringnya. Dia tidak menyembunyikannya, Put. Dia bekerja keras. Dia terlihat lelah, tapi dia juga terlihat tulus. Dia bertanya tentangmu. Dia tidak meminta apa-apa, hanya bilang dia berharap kau bahagia." Mendengar cerita itu, hati Putri bergetar. Dia tahu Melati tidak berbohong. Aditya benar-benar menerima tantangannya. Dia benar-benar sedang membangun kembali dirinya. Putri memutuskan untuk melakukan pengamatan diam-diam. Suatu malam, ia mengendarai mobilnya sendiri ke kedai kopi tempat Aditya bekerja. Ia melihat Aditya melayani pelanggan dengan senyum ramah, membersihkan meja, dan bekerja keras tanpa mengeluh. Ini adalah Aditya yang baru, Aditya yang sudah dicetak ulang oleh penyesalan. Kesempatan kedua itu terasa semakin dekat, tetapi Putri tahu bahwa perubahan harus diuji lebih jauh. Ia harus memastikan Aditya tidak hanya berubah karena terpaksa, tetapi karena ia benar-benar menemukan harga dirinya yang hilang. Tanpa mendekati Aditya, Putri meninggalkan amplop berisi surat di meja kasir kedai kopi itu,
meminta pelayan untuk memberikannya kepada Aditya. Surat itu hanya berisi beberapa kata. Temui aku di kafe yang sama, hari Sabtu itu, pukul 3 sore. Datang sendiri. Putri telah membuka pintu, tetapi kini bola ada di tangan Aditya. Pertemuan itu akan menjadi ujian terakhir. Kehidupan baru Putri sudah stabil dan makmur. Sekarang, ia akan menguji apakah Aditya pantas mendapatkan tempat di dalamnya. Kafe kecil tempat Putri menunggu terasa hangat dan tenang. Sebuah kontras yang menyenangkan dari suasana tegang yang selalu ia rasakan di rumah lama. Tepat pukul 3 sore, ia melihatnya. Aditya masuk, tidak lagi mengenakan pakaian bermerek yang ia kenakan di bawah bayangan ibunya, melainkan kemeja kasual yang sederhana, sedikit lusuh, dan tangannya terlihat kasar karena bekerja keras. Kerutan lelah di wajahnya terasa nyata, tetapi di matanya, kini ada ketenangan yang tulus, sebuah kerendahan hati yang belum pernah Putri lihat sebelumnya. Aditya mendekati mejanya, tidak berani duduk sebelum dipersilakan. Terima kasih sudah mau menemuiku, Putri. Suaranya serak. Ia tidak lagi memiliki nada arogansi seorang anak orang kaya. Duduk Aditya, kata Putri, menatapnya lurus. Ia melihat kelelahan di wajah Aditya, tetapi juga melihat perubahannya yang nyata. Aku melihat usahamu. Aku tahu kau benar-benar berjuang. Aditya menghela napas, menundukkan kepala. Aku pantas mendapatkannya, Put. Sejak kau pergi dan sejak Mama serta Rian ditahan, aku kehilangan segalanya. Tapi aku baru sadar, aku tidak pernah punya apa-apa. Semua milik Mama. Harga diriku, pekerjaanku, bahkan keberanianku untuk mencintaimu, semuanya milik Mama. Air mata menggenang di mata Aditya. Aku tidak memohon kau kembali karena uang. Aku memohon kau kembali karena aku sadar. Kau adalah satu-satunya hal berharga yang kulapaskan karena kepengecutanku. Aku minta maaf, Putri. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu. Aku tidak butuh warisan 70 miliar itu. Aku hanya butuh diriku yang baru dan kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang pantas untukmu. Kata-kata itu diucapkan oleh seorang Aditya yang kini berdiri tanpa perlindungan kekayaan, menghantam hati Putri. Ini adalah pengakuan yang sesungguhnya. Kesempatan kedua itu bukan lagi tentang uang, tetapi tentang karakter. Putri tahu ujian itu telah selesai. Aditya yang lama telah mati, dan di depannya ada seorang pria yang baru yang harus ia bangun bersamanya. Kau berhasil, Aditya, bisik Putri, senyum tulus merekah di bibirnya. Kau membuktikan dirimu. Kita akan memulai dari awal. Tapi ingat, bukan dari sisa kekayaan keluarga lama. Kita akan mulai dari kerja keras dan rasa saling menghargai. Mereka berpelukan, sebuah pelukan yang penuh dengan penyesalan, penebusan, dan janji akan masa depan yang lebih baik. Putri tidak kembali pada Aditya yang dulu. Ia menerima Aditya yang baru. Aditya yang telah ditempa oleh kesengsaraan. Kini, nasib para antagonis harus diselesaikan. Bab 12. Keadilan sejati dan mahkota kesuksesan. Beberapa minggu kemudian, Pak Arya datang menemui Putri dan Nenek Suci di kantor baru Putri. Pengacara itu membawa kabar akhir dari persidangan. Tuntutan sudah diputuskan, ujar Pak Arya dengan nada datar. Nyonya Karina dan Tuan Rian dinyatakan bersalah atas penipuan besar-besaran, pemalsuan dokumen, dan penelantaran yang membahayakan nyawa Nyonya Suci. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang signifikan. Semua aset yang masih mereka miliki akan disita untuk membayar ganti rugi dan biaya hukum yang sangat besar. Mereka akan keluar dari penjara tanpa memiliki apa-apa, bahkan reputasi. Nenek Suci mengangguk. Matanya menunjukkan keadilan yang dingin, bukan kegembiraan. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Mahkota yang diberikan mereka adalah mahkota penderitaan dan penyesalan seumur hidup. Harta 70 miliar itu aman. Gunakanlah dengan bijak, Putri. Dengan urusan hukum yang selesai, Nenek Suci membuat keputusan terakhir
yang mengukuhkan posisi Putri. Ia secara resmi menunjuk Putri, bukan hanya sebagai penerima hadiah, tetapi sebagai mitra bisnis utama dalam pengelolaan sisa asetnya. Nenek Suci percaya bahwa hanya Putri yang memiliki integritas dan kecerdasan untuk mengelola kekayaan itu. Putri, sang menantu yang pernah dianggap tidak berguna, kini menjadi pewaris utama yang sah, membuktikan bahwa ketulusan mengalahkan garis keturunan. Akhir yang baru bagi Putri dan Aditya dimulai dengan fondasi yang benar. Aditya tidak hanya kembali sebagai suami, tetapi sebagai mitra. Ia menggunakan pengalaman barunya sebagai pekerja keras untuk membantu bisnis properti Putri. Aditya belajar tentang kerendahan hati dan Putri belajar tentang kekuatan pengampunan. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal di rumah besar manapun. Putri menjual rumah lama yang penuh kenangan buruk itu. Dengan uang 70 miliar rupiah yang kini dikelola Nenek Suci dan Putri, mereka bisa saja membeli istana, tetapi mereka memilih sebuah rumah yang sederhana namun hangat. Mereka membangun rumah tangga mereka di atas fondasi yang baru, saling menghargai, jujur, dan tidak bergantung pada kekayaan orang lain. Nenek Suci pindah bersama mereka. Ia menemukan kebahagiaan sejati, melihat putranya yang kini tulus, dan menantunya yang kini sukses hidup damai. Ia mendapatkan kembali kesehatan dan kedamaian yang tak ternilai. Bertahun-tahun kemudian, Putri menjadi salah satu pengusaha properti paling dihormati di kota itu. Kisahnya menjadi legenda. Seorang wanita yang dipaksa merawat seorang nenek lumpuh, tetapi justru menemukan sekutu, mengungkap konspirasi 70 miliar, dan mengusir keluarga yang kejam. Bukarina dan Rian menjadi cerita peringatan di penjara. Penyesalan menjadi satu-satunya harta yang mereka miliki. Mereka menyadari terlalu terlambat bahwa wanita yang mereka sebut miskin dan bodoh, Putri, adalah pemilik sesungguhnya dari segala yang mereka inginkan. Di sisi lain, Putri yang dulu hanya berhak memakai mahkota penderitaan, kini berdiri tegak. Ia tidak hanya memenangkan 70 miliar rupiah, tetapi ia juga memenangkan integritasnya, cintanya, dan kebebasannya. Ia mengenakan mahkota yang berbeda. Mahkota kesuksesan yang dibangun dari ketulusan dan keberanian. Dan yang paling penting, ia membuktikan bahwa kebenaran, meskipun harus melalui sandiwara kelumpuhan yang dramatis, pada akhirnya akan selalu berkuasa. Putri, yang dianggap lemah dan tidak berharga, akhirnya mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan sejati, karena ketulusannya yang tak tergoyahkan. Sementara itu, Bukarina dan Rian kehilangan segalanya, harta 70 miliar rupiah dan kebebasan, karena keserakahan dan niat jahat. Cerita ini mengajarkan bahwa menjadi orang baik dan berani memperjuangkan kebenaran, meskipun awalnya terasa sulit dan menyakitkan, akan selalu membawa kemenangan dan kedamaian sejati pada akhirnya.